Alas Roban. Orang-orang biasanya menyebutnya dengan jalur tengkorak. Baru 2 hari lalu kami lewat situ. Dari awal tuh aku udah khawatir soal ini. Warung yang kamu lihat di sana itu nggak ada. Bis mogok itu udah jadi pertanda. Sebenarnya ada apa sih? Ibu saya sampai gede. Di awal film, kita diperlihatkan jalan Alas Roban yang berkelok tajam dan juga curam. Malam itu terlihat seorang pria sedang melewati jalan tersebut, yang mana awalnya berjalan normal, hingga di tengah jalan tiba-tiba motornya mengalami mogok. Beruntung gak jauh dari situ ada warung pecel lele, dan dia ingin meminjam tang untuk memperbaiki motornya. Namun saat ingin mengembalikan tang tersebut, secara mengejutkan warung pecel lele tadi menghilang tanpa jejak. Sontak dia pun yang ketakutan langsung melanjutkan perjalanan. Tanpa pria itu sadari dari arah berlawanan ada sebuah truk melaju sangat kencang. Ditambah lagi supirnya kelihatan belum tidur 7 hari. Sementara si pengendara motor sendiri nggak bisa menghindar, karena di saat yang bersamaan dia juga sangat terkejut begitu menyadari ada kuntilanak nempel di belakangnya. Dari kejadian itulah membuat mereka berdua jadi kehilangan kendali, sampai akhirnya inilah yang terjadi. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, kita diperkenalkan seorang ibu bernama Sita dan anak semata wayangnya bernama Gendis. Saat itu mereka berdua terlihat buru-buru mengingat bis yang akan mereka tumpangi ini adalah bis yang terakhir. Akan tetapi, saat ingin membeli tiketnya Gendis malah tak sengaja menabrak penjual kopi, karena ternyata dia ini mengalami tunanetra, atau seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Sontak Sita pun meminta maaf dan langsung mengganti kerugiannya, akan tetapi dari kejadian itu, mereka jadi terlambat membeli tiketnya karena loketnya sudah tutup. Ditambah lagi bis yang mau mereka tumpangi juga sudah berangkat. Minta tiketnya 2 buat ke Semarang. Ayo Mbak, wis tutup. Beruntung sore itu masih ada 1 bus yang belum berangkat. Meski tujuan utamanya bukan ke Semarang, tapi sebenarnya mereka bisa aja mampir dulu, asalkan Sita mau membayar ongkosnya 2 kali lipat. Meski uangnya tinggal dikit lagi, mau nggak mau Sita pun menerima tawaran tersebut. Karena besok paginya dia harus kerja di tempat yang baru. Lewat mana? Alas Roban. Lagian itu cuma mitos, Mas. Kita kalau pergi sekarang. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Dari sinilah Gendis minta maaf atas kejadian tadi. Kalau aja dia bisa melihat dengan jelas, pasti mereka nggak akan ketinggalan bis yang terakhir. Akan tetapi, Sita justru hanya marah sama keadaan dan tidak bermaksud untuk menyalahkan anaknya. Dia bahkan berjanji saat sudah kerja di tempat yang baru di Semarang dan mendapatkan gaji yang tinggi, Sita pasti bisa menabung untuk operasi mata anaknya. Malam pun semakin larut, di mana mereka akhirnya masuk ke kawasan Alas Roban yang terkenal angker. Dari sinilah berbagai kejadian janggal mulai terjadi. Melihat kebanyakan dari penumpangnya sudah tidur semua, sang supir yang bernama Dadang berusaha membangunkan keneknya. Namun entah kenapa klaksonnya tiba-tiba nggak mau menyala. Klakson mati. Apa Mas? Bahkan ada salah satu penumpang yang menyadari kalau mereka dari tadi sudah melewati jalan yang sama sebanyak 2 kali. Mendengar hal itu, Surya yang merupakan kenek di bis itu memberikan sebuah koin dan meminta penumpang tadi untuk melemparnya ke jalan sebagai ritual buang sial. Tapi meski begitu, Dadang sendiri tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di momen itulah tiba-tiba sosok perempuan muncul. Dari kejadian itulah membuat semua penumpang seketika terbangun dari tidurnya. Sembari bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Sontak Dadang pun memeriksa keluar dan menemukan ada bekas telapak tangan di bagian depan. Ditambah lagi bis, mereka juga malah mengalami mogok. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Gendis tiba-tiba ingin diantar ibunya untuk buang air kecil. Mendengar hal itu, Dadang pun meminjamkan senter miliknya, sembari memperingati agar mereka hati-hati karena hutan ini terkenal sangat angker. Dari sinilah Sita dan anaknya mulai berjalan masuk ke dalam hutan, sampai akhirnya mereka melihat ada warung makan, yang mana pemilik warung tersebut bernama Dewi Raras.
Dari situlah Sita pun meminta izin untuk meminjam kamar mandinya, tanpa dia sadari kalau tempat yang didatanginya itu adalah tempat para penunggu alas roban. Begitu Gendis masuk ke dalam kamar mandi, di momen itulah tiba-tiba muncul gangguan suara dari berbagai arah, sampai-sampai ada yang mencekram kepalanya sangat keras. Sementara itu di luar Sita mendengar suara monyet, tapi entah kenapa kali ini monyetnya berwarna putih. Tak lama kemudian Gendis keluar dari kamar mandi dengan wajahnya yang tersenyum lebar, bahkan anehnya lagi dia bisa melihat ibunya secara samar-samar, yang artinya tubuh Gendis telah dirasuki sosok penunggu alas roban. Setelah itu Sita berterima kasih kepada ibu pemilik warung. Namun sebelum pergi Dewi Raras sempat menawari untuk makan dulu. Lagi pula perjalanan mereka juga masih jauh. Ibunya nggak ikut makan. Enggak mbak, saya bantu anak saya makan aja. Begitu mereka pergi, seketika itu juga warung makan tadi tiba-tiba menghilang. Di sisi lain para penumpang sudah menunggu kedatangan mereka, karena mobilnya sudah selesai diperbaiki dan mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, jika para penunggu alas roban juga ikut menaiki bus tersebut. Setibanya di Semarang, Sita bekerja di salah satu rumah sakit, tepatnya pada bagian administrasi dan pendataan di kamar jenazah. Jadi semisal ada korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya, maka pihak rumah sakit harus mengurus pemakamannya. Pak Yusman juga memberitahu setelah Sita bekerja selama 1 tahun, nantinya akan mendapatkan subsidi sebanyak 50% untuk semua jenis tindakan, yang artinya Sita bisa menggunakan bantuan ini untuk operasi mata anaknya. Makasih banyak info lowongan kerjanya. Oh iya, sama-sama. Dibimbing ya. Baik, Pak. Ya. Saya duluan. Mari Pak. Sepulangnya kerja entah kenapa orang-orang di pasar membicarakan alas roban, yang mana ternyata jalan itu kembali menelan 3 korban jiwa. Beberapa dari mereka menyarankan agar jangan pergi malam-malam, karena yang paling ditakuti itu bukan soal jalannya, melainkan para penunggu alas roban tersebut. Alas roban menelan korban jiwa lagi loh. Kapan itu Pak? Kalau malam-malam jangan lewat situ, cari jalan yang lain. Di sisi lain, Sita mulai sekarang akan tinggal di rumah sepupunya yang bernama Tika. Dia sangat baik karena dari awal Tika juga yang membantu mencarikan kerja, memberinya tempat tinggal, terus sekarang mau dititipin Gendis. Di sini mereka pun saling cerita satu sama lain, sampai di titik di mana Sita memberitahu jika dulu suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja, sering lembur tiap hari demi mengumpulkan biaya untuk operasi mata Gendis. Dan sekarang Sita harus menanggung beban itu semua. Di momen itulah tiba-tiba ada sosok tangan muncul, yang mana ternyata para penunggu alas roban itu mengikuti mereka sampai ke rumah. Lu meninggal karena kecelakaan kerja. Tak sampai di situ, malam harinya Sita melihat anaknya berjalan masuk ke kamar dan mengobrol dengan seseorang, padahal di dalam kamar itu jelas-jelas gak ada siapapun. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Des? Loh, kok dikunci? Sita pun sangat terkejut begitu mengetahui pintunya dikunci, ditambah lagi dia melihat ada sosok berkaki hitam di depan anaknya. Namun setelah berhasil dibuka ternyata nggak ada siapapun. Ini ada apa sih, Dek? Keesokan harinya saat Tika sedang menjaga Gendis di rumah, dari situlah dia melihat keponakannya mulai bertingkah aneh layaknya orang kesurupan. Karena gimana caranya, anak tunanetra bisa menggambar sebagus dan sedetail ini. Di rumah sakit sendiri Sita mendapat kabar tentang penemuan tengkorak manusia di alas roban, dan tengkorak ini diperkirakan sudah lama ada di sana. Mbah Emah memberitahu jika orang ini sudah lama tersesat di alur gembok atau bisa dibilang alam gaib. Bahkan saat melihat Sita, anehnya dia bisa tahu kalau Sita ini pernah melihat monyet putih di alas roban. Dia pasti sudah lama tersesat di alur gembok. Tempatmu melihat monyet putih itu. Anto yang merupakan supir ambulan mengatakan, jika Mbah Emma itu dari dulu sangat terkenal di desa ini karena tahu banyak tentang alas roban. Dari sinilah Sita juga cerita tentang perjalanannya saat menuju Semarang, tepatnya saat busnya mengalami mogok di tengah jalan dan sempat mampir ke sebuah warung makan. Di tempat itulah dia melihat ada monyet putih. Mendengar hal itu Anto pun sangat terkejut, karena biasanya kejadian mogok di jalan alas roban itu sering dianggap sebagai petanda buruk. Bis mogok itu bukan petanda baik loh.
Bakal lewat waktu malam kan? Bis kami sempat mogok. Tapi untung gak ada apa-apa. Malam harinya Gendis terbangun dari tidurnya, begitu mendengar ada suara bisikan makhluk halus, dibarengi dengan pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Sontak Gendis yang ketakutan langsung memanggil ibunya untuk memberitahu jika mereka sudah datang, yaitu para penggunu alas roban. Akan tetapi sang ibu malah gak percaya dan menganggap anaknya hanya mengigau karena demam tinggi. Di pagi harinya, Tika memperlihatkan gambar yang dibuat sama Gendis kemarin. Karena gimana caranya anak tunanetra bisa menggambar sedetail ini, ditambah lagi gambarnya adalah jalan alas roban. Bahkan saat berada di rumah sakit pun, Anto terlihat kebingungan saat Sita cerita jika di jalan alas roban itu emang ada warung makan. Ini di alas roban? Iya, Mas. Di sisi lain Tika melihat Gendis lagi ngobrol sendirian di dalam kamar. Namun setelah ditanya, dia mengatakan lagi mengobrol dengan ibu pemilik warung. Tidak lain tidak bukan orang yang dimaksud pasti Dewi Raras. Padahal jelas-jelas gak ada siapapun di sana. Dari situlah Gendis tiba-tiba mengajak bermain petak umpet. Budenya disuruh berjaga, sementara ia sendiri akan bersembunyi. 2, 3. Di momen itulah Tika dibuat terkejut begitu melihat ada sosok mengerikan tepat di depan wajahnya, dibarengi dengan Gendis yang menghilang. Meski Tika sudah mencari ke segala tempat, namun anehnya dia tidak bisa menemukan keberadaan Gendis. Awalnya dia merasa Gendis lagi bersembunyi di bawah meja makan, namun anehnya gak ada siapapun. Tak lama Gendis yang tengah dirasuki berlari sangat kencang di dalam rumah, sampai akhirnya Tika pun berusaha menahannya, dan hal itu justru membuatnya terluka akibat kena pecahan kaca. Dari kejadian itulah Tika menceritakan kejadian tadi kepada Sita, di mana ada yang aneh pada Gendis layaknya orang kesurupan. Dimulai dari bisa menggambar, terus ngobrol sendirian di dalam kamar, dan sekarang dia bisa lari dengan cepat tanpa menabrak apapun. Jelas-jelas ini semua itu gak wajar. Besok nggak ada lagi main lari-larian di rumah ya? Udah, nggak apa-apa. Malam harinya Gendis terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk. Sontak Sita pun mengambil air kompres di dapur, begitu menyadari badan anaknya sangat panas. Di momen itulah Gendis tiba-tiba bisa melihat secara samar-samar ada beberapa sosok mengerikan mulai mendekatinya. Seketika anak itu dibawa ke alam gaib dan dipertemukan langsung dengan sosok Dewi Raras, yang mana dia ingin mengajak Gendis untuk tinggal bersama mereka. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya, dan Sita yang khawatir pun langsung mencari anaknya. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk mendatangkan seorang dukun ke rumah, di mana dukun itu mengatakan Gendis ini masih polos dan mudah diganggu sama makhluk halus. Lantas dia memberikan 2 botol air doa untuk diminum, dan satunya lagi untuk disiram ke sekitar rumah. Anto juga memberitahu jika warung makan yang Sita temui di alas roban itu sebenarnya nggak ada, yang ada hanyalah hutan belantara. Sama bis mogok itu sebenarnya dari awal sudah sebuah petanda bahwa nantinya akan terjadi sesuatu kepada Gendis atau Sita. Beberapa tahun lalu istri dan anaknya pernah melewati jalan itu malam-malam juga. Akhirnya mereka berdua menghilang dan setelah 1 bulan kemudian ditemukan dalam kondisi tak bernyata. Maka dari itu Anto sangat yakin yang dialami Gendis saat ini bukan gangguan biasa dan gak akan cukup jika dibantu air jampi-jampi dari dukun tadi. Tanpa berlama-lama mereka pun pergi mendatangi dukun terkenal lainnya bernama Mbah Rejo, yang mana dia mengatakan ada kekuatan jahat yang mau menguasai tubuh anak ini. Di momen itulah tiba-tiba Gendis kerasukan. Sontak Mbah Rejo pun membacakan doa-doa menggunakan bahasa Jawa, tapi sosok itu malah berpindah ke tubuh Tika. Pada akhirnya Mbah Rejo meminta maaf karena sosok yang mengikuti mereka saat ini adalah Dewi Raras. Sosok yang bisa dibilang paling kuat keberadaannya di alas roban. Yang menempati alas roban itu terlalu kuat. Keesokan harinya di rumah sakit Sita kembali mendapat kabar kecelakaan, yang mana secara mengejutkan korbannya adalah Kang Dadang, supir bus yang waktu itu mengantar Sita dan anaknya malam-malam ke Semarang.
di mana dia dan para penumpangnya jatuh ke dalam jurang tengkorak, medan yang dikenal tikungannya paling tajam di Alas Roban. Akan tetapi, untuk saat ini baru supir busnya yang ditemukan, sementara korban lainnya masih dalam tahap pencarian. Malam harinya Sita kembali mengalami teror mistis, di mana tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya dari luar, dibarengi lampu yang mati dengan sendirinya. Namun saat Sita ingin memeriksa, inilah yang terjadi. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Namun setelah terbangun dari mimpi buruknya itu, dia melihat anaknya sedang menggambar wajah monyet putih, sembari mengatakan kalau ibunya tidak sayang kepadanya karena dirinya buta. Namun ternyata itu semua mimpi lagi. Akan tetapi kali ini bedanya Sita menemukan ada kertas di tangan Gendis, yang mana isinya adalah gambar monyet. Seakan-akan mimpi tadi menjadi sebuah kenyataan. Di pagi harinya Sita pun menceritakan kejadian-kejadian mistis tadi kepada Tika dan juga Anto. Karena konon katanya siapapun yang melihat monyet putih akan mengalami musibah. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Mbah Emah yang lokasinya dekat dengan Alas Roban. Karena waktu di rumah sakit dia anehnya bisa tahu kalau Sita pernah melihat monyet tersebut. Setibanya di tempat tujuan Mbah Emah memberitahu jika mereka sudah terlambat karena jiwa Gendis saat ini sudah terjebak di alur gembok. Dulu Alas Roban hanyalah hutan belantara penunjang kehidupan, sampai datanglah seseorang yang merupakan utusan langsung dari kerajaan Mataram. Dia menjadikan hutan belantara ini untuk peradaban manusia, aspal dibentangkan dari hulu sampai ke hilir, dan dari situ dia dikenal berhasil menaklukkan para penghuni Alas Roban. Sampai di titik di mana pria itu telah melanggar perjanjian yang dibuat. Manusia malah menjadikan Alas Roban sebagai tempat perbuatan kotor, karena terus-terusan dijadikan tempat pembuangan mayat pada zaman kolonial dulu. Dan itulah yang memicu amarah penunggu Alas Roban. Anak ini sudah ada di alur gembok. Dia hanya punya waktu kurang dari 7 hari. Kemarahan sosok Dewi Raras yang membuat sosok itu berusaha mengajak siapapun yang lewat Alas Roban pada malam hari untuk ikut ke alamnya. Dan itulah yang menimpa kepada Gendis saat ini. Itulah kenapa dari awal Mbah Emah mengatakan sudah terlambat, karena siapapun yang terjebak di alur gembok, maka dia hanya punya waktu 7 hari untuk bisa keluar hidup-hidup. Terkecuali jika Sita mau membawa anaknya ke Alas Roban, yakni menjemput jiwa Gendis secara langsung. Dek, tunggu dek. Kita harus coba. Aku gak mau kembali lagi ke sana. Ini namanya misi bunuh diri buat kita semua. Malam harinya Sita terbangun dari tidurnya. Begitu menyadari anaknya telah menghilang dari kasur. Sontak dia pun yang khawatir langsung mencari ke segala tempat, sampai akhirnya menemukan Gendis ada di luar rumah dalam kondisi tak sadarkan diri. Saat berada di rumah sakit Anto dan Mbah Emah juga datang, mereka menyarankan Sita agar membawa anaknya ke Alas Roban, karena cuman itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat ke Alas Roban untuk melakukan sebuah ritual khusus. Setibanya di sana tiba-tiba muncul monyet putih, yang mana hal ini merupakan petanda jika para penunggu sudah tahu kedatangan mereka. Lantas Gendis dibaringkan di dekat 2 pohon besar, tempat yang diyakini jalan menuju gerbang masuk alam goib. Tanpa berlama-lama, Mbah Emah pun mulai membacakan doa-doa, dibarengi dengan tarian-tarian tradisional. Akan tetapi, penari tersebut malah terjatuh, yang artinya Mbah Emah tidak diizinkan untuk masuk ke alam goib. Duh Gusti ingkang maha welas, maha asih, kula kasembadan. Dari sinilah Sita mulai memberanikan diri dan mencoba mengikuti bacaan-bacaan yang diucapkan sama Mbah Emah, sehingga inilah yang terjadi. Narbuka mugi kula. Di mana dia akhirnya berhasil masuk ke alam goib. Terlihat suasana di sana jauh lebih gelap dan dingin. Tanpa berlama-lama, Sita pun langsung menelusuri hutan tersebut, sembari memanggil-manggil nama anaknya. Sementara itu di alam nyata sendiri Tika sangat khawatir, apalagi setelah melihat Sita mengeluarkan darah dari mulutnya. Sontak Mbah Emah meminta Anto agar mencarikan Mbah Sakti secepat mungkin, untuk membantu proses ritualnya agar berjalan dengan lancar.
Secara tiba-tiba, bus yang pernah ditumpanginya muncul. Sita pun yang ketakutan berusaha melarikan diri sampai akhirnya inilah yang terjadi, di mana ternyata bus itu menembus badannya layaknya sebuah hologram. Tanpa Sita sadari tepat di bawahnya ada ribuan tengkorak dari para korban alas roban. Sampai akhirnya Mbah Sakti dan para warga yang lain telah sampai, di mana Mbah Emah ingin meminta pertolongan agar mereka menjaga gerbang alam goib tetap terbuka, sampai Sita dan Gendis telah kembali. Dari situlah Mbah Sakti mulai menyiapkan alat-alat ritual yang lebih lengkap, termasuk perlengkapan aksi wayang golek. Sementara itu di alam goib sendiri Sita mendengar ada suara tangisan dan mengira itu adalah anaknya, padahal hanyalah sosok lain yang menyerupai wujud Gendis. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul harimau putih yang ingin menyerang Sita. Akan tetapi setelah mendengar suara dari orang-orang yang lagi melakukan ritual, harimau itu seketika menuntun jalan agar Sita bisa bertemu lagi dengan anaknya. Dari sinilah akhirnya mereka berdua pun saling bertemu, yang mana posisinya tepat berada di belakang warung Dewi Raras. Sita sangat terharu karena entah gimana caranya Gendis bisa melihat dengan jelas, dan dia juga berjanji tidak akan meninggalkan anaknya lagi. Yen kaya mangkono, Indro. Sementara Mbah Sakti masih menggelar acara wayang, dibarengi dengan Mbah Emah yang masih melakukan tarian-tarian agar gerbang keluar dari alam goib tetap terbuka. Dari sinilah Sita meminta agar Gendis jangan pernah melepaskan tangannya apapun yang terjadi. Mereka berdua pun mulai memejamkan mata, namun yang terjadi Gendis malah menghilang lagi. Sontak Sita pun berteriak memanggil-manggil nama anaknya, sampai akhirnya para penunggu alas roban mulai berdatangan satu persatu bersama dengan sosok Dewi Raras yang melayang di udara, di mana sosok itu mengatakan Gendis akan tinggal di sini untuk selama-lamanya. Di tempat inilah dia jauh lebih disyukuri daripada tinggal di alam dunia yang selalu dianggap bikin susah. Dari sinilah Sita memohon agar Dewi Raras mengembalikan anaknya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri asalkan Gendis bisa selamat. Secara mengejutkan Dewi Raras mengabulkan permintaan tersebut dan akhirnya Gendis bisa kembali, sementara Sita akan terjebak di alam goib ini untuk selama-lamanya. Melihat hal itu Tika pun menangis histeris setelah menyadari jika sepupunya telah meninggal dunia. Gendis. Dia tidak akan kembali. Beberapa tahun sejak kejadian mengerikan tersebut, Gendis pada akhirnya bisa melihat setelah berhasil menjalani operasi mata. Sesuai perkataannya di masa lalu, orang yang pingin Gendis lihat pertama kali adalah wajah cantik ibunya, meskipun itu hanya lewat foto sekalipun. Tak lupa dia juga berterima kasih kepada budenya yang telah merawatnya selama ini, Om Anto, Pak Dokter, Suster, karena tanpa bantuan mereka operasi mata ini nggak akan terwujud. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Ini ditemukan di mana? Alas roban. Orang-orang biasanya menyebutnya dengan jalur tengkorak. Baru 2 hari lalu kami lewat situ. Dari awal tuh aku udah khawatir soalin. Warung yang kamu lihat di sana itu nggak ada. Bis mogok itu udah jadi pertanda. Sebenarnya ada apa sih? Ibu gak sayang sama Gendis. Di awal film, kita diperlihatkan jalan alas roban yang berkelok tajam dan juga curam. Malam itu terlihat seorang pria sedang melewati jalan tersebut, yang mana awalnya berjalan normal, hingga di tengah jalan tiba-tiba motornya mengalami mogok. Beruntung gak jauh dari situ ada warung pecel lele, dan dia ingin meminjam tang untuk memperbaiki motornya. Namun saat ingin mengembalikan tang tersebut, secara mengejutkan warung pecel lele tadi menghilang tanpa jejak. Sontak dia pun yang ketakutan langsung melanjutkan perjalanan, tanpa pria itu sadari dari arah berlawanan ada sebuah truk melaju sangat kencang. Ditambah lagi supirnya kelihatan belum tidur 7 hari. Sementara si pengendara motor sendiri nggak bisa menghindar, karena di saat yang bersamaan dia juga sangat terkejut begitu menyadari ada kuntilanak nempel di belakangnya.
Dari kejadian itulah membuat mereka berdua jadi kehilangan kendali, sampai akhirnya inilah yang terjadi. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, kita diperkenalkan seorang ibu bernama Sita dan anak semata wayangnya bernama Gendis. Saat itu mereka berdua terlihat buru-buru, mengingat bis yang akan mereka tumpangi ini adalah bis yang terakhir. Akan tetapi, saat ingin membeli tiketnya Gendis, malah tak sengaja menabrak penjual kopi, karena ternyata dia ini mengalami tunanetra, atau seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Sontak Sita pun meminta maaf dan langsung mengganti kerugiannya. Akan tetapi, dari kejadian itu, mereka jadi terlambat membeli tiketnya, karena loketnya sudah tutup. Ditambah lagi bis yang mau mereka tumpangi juga sudah berangkat. Minta tiketnya 2 buat ke Semarang. Ayo mbak, wis tutup. Beruntung sore itu masih ada satu bus yang belum berangkat. Meski tujuan utamanya bukan ke Semarang, tapi sebenarnya mereka bisa aja mampir dulu, asalkan Sita mau membayar ongkosnya 2 kali lipat. Meski uangnya tinggal dikit lagi, mau nggak mau Sita pun menerima tawaran tersebut. Karena besok paginya dia harus kerja di tempat yang baru. Lewat mana? Kelas Rokbat. Lagian itu cuma mitos, Mas. Kita kalau pergi sekarang. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Dari sinilah Gendis minta maaf atas kejadian tadi. Kalau aja dia bisa melihat dengan jelas, pasti mereka nggak akan ketinggalan bis yang terakhir. Akan tetapi, Sita justru hanya marah sama keadaan dan tidak bermaksud untuk menyalahkan anaknya. Dia bahkan berjanji saat sudah kerja di tempat yang baru di Semarang dan mendapatkan gaji yang tinggi, Sita pasti bisa menabung untuk operasi mata anaknya. Malam pun semakin larut, di mana mereka akhirnya masuk ke kawasan Alas Roban yang terkenal angker. Dari sinilah berbagai kejadian janggal mulai terjadi. Melihat kebanyakan dari penumpangnya sudah tidur semua, sang supir yang bernama Dadang berusaha membangunkan keneknya. Namun entah kenapa klaksonnya tiba-tiba nggak mau menyala. Klakson mati. Apa, Mas? Bahkan ada salah satu penumpang yang menyadari kalau mereka dari tadi sudah melewati jalan yang sama sebanyak 2 kali. Mendengar hal itu, Surya yang merupakan kenek di bis, itu memberikan sebuah koin dan meminta penumpang tadi untuk melemparnya ke jalan sebagai ritual buang sial. Tapi meski begitu, Dadang sendiri tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di momen itulah tiba-tiba sosok perempuan muncul. Kamu gak apa-apa, Duk? Dari kejadian itulah membuat semua penumpang seketika terbangun dari tidurnya, sembari bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Sontak Dadang pun memeriksa keluar dan menemukan ada bekas telapak tangan di bagian depan, ditambah lagi bis, mereka juga malah mengalami mogok. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Gendis tiba-tiba ingin diantar ibunya untuk buang air kecil. Mendengar hal itu, Dadang pun meminjamkan senter miliknya, sembari memperingati agar mereka hati-hati karena hutan ini terkenal sangat angker. Dari sinilah Sita dan anaknya mulai berjalan masuk ke dalam hutan, sampai akhirnya mereka melihat ada warung makan, yang mana pemilik warung tersebut bernama Dewi Raras. Dari situlah Sita pun meminta izin untuk meminjam kamar mandinya, tanpa dia sadari kalau tempat yang didatanginya itu adalah tempat para penunggu Alas Roban. Begitu Gendis masuk ke dalam kamar mandi, di momen itulah tiba-tiba muncul gangguan suara dari berbagai arah, sampai-sampai ada yang mencekram kepalanya sangat keras. Sementara itu di luar Sita mendengar suara monyet, tapi entah kenapa kali ini monyetnya berwarna putih. Tak lama kemudian Gendis keluar dari kamar mandi dengan wajahnya yang tersenyum lebar, bahkan anehnya lagi dia bisa melihat ibunya secara samar-samar, yang artinya tubuh Gendis telah dirasuki sosok penunggu Alas Roban. Setelah itu Sita berterima kasih kepada ibu pemilik warung. Namun sebelum pergi Dewi Raras sempat menawari untuk makan dulu. Lagi pula perjalanan mereka juga masih jauh. Ibunya gak ikut makan? Enggak, Mbak. Saya bantu anak saya makan aja. Begitu mereka pergi, seketika itu juga warung makan tadi tiba-tiba menghilang. Di sisi lain para penumpang sudah menunggu kedatangan mereka, karena mobilnya sudah selesai diperbaiki dan mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, jika para penunggu Alas Roban juga ikut menaiki bus tersebut.
Setibanya di Semarang, Sita bekerja di salah satu rumah sakit, tepatnya pada bagian administrasi dan pendataan di kamar jenazah. Jadi semisal ada korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya, maka pihak rumah sakit harus mengurus pemakamannya. Pak Yusman juga memberitahu setelah Sita bekerja selama 1 tahun, nantinya akan mendapatkan subsidi sebanyak 50% untuk semua jenis tindakan, yang artinya Sita bisa menggunakan bantuan ini untuk operasi mata anaknya. Makasih banyak info lowongan kerjanya. Oh iya, sama-sama. Dibimbing ya. Baik, Pak. Ya. Saya duluan. Mari Pak. Sepulangnya kerja, entah kenapa orang-orang di pasar membicarakan alas roban, yang mana ternyata jalan itu kembali menelan 3 korban jiwa. Beberapa dari mereka menyarankan agar jangan pergi malam-malam, karena yang paling ditakuti itu bukan soal jalannya, melainkan para penunggu alas roban tersebut. Alas roban menelan korban jiwa lagi loh. Kapan itu, Pak? Kalau malam-malam jangan lewat situ, cari jalan yang lain. Di sisi lain, Sita mulai sekarang akan tinggal di rumah sepupunya yang bernama Tika. Dia sangat baik karena dari awal Tika juga yang membantu mencarikan kerja, memberinya tempat tinggal, terus sekarang mau dititipin gendis. Di sini mereka pun saling cerita satu sama lain, sampai di titik di mana Sita memberitahu jika dulu suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja, sering lembur tiap hari demi mengumpulkan biaya untuk operasi mata gendis. Dan sekarang Sita harus menanggung beban itu semua. Di momen itulah tiba-tiba ada sosok tangan muncul, yang mana ternyata para penunggu alas roban itu mengikuti mereka sampai ke rumah. Lu meninggal karena kecelakaan kerja. Tak sampai di situ, malam harinya Sita melihat anaknya berjalan masuk ke kamar dan mengobrol dengan seseorang, padahal di dalam kamar itu jelas-jelas gak ada siapapun. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Des? Loh, kok dikunci? Sita pun sangat terkejut begitu mengetahui pintunya dikunci, ditambah lagi dia melihat ada sosok berkaki hitam di depan anaknya. Namun setelah berhasil dibuka ternyata nggak ada siapapun. Ini ada apa sih, Dek? Keesokan harinya saat Tika sedang menjaga gendis di rumah, dari situlah dia melihat keponakannya mulai bertingkah aneh layaknya orang kesurupan. Karena gimana caranya, anak tunanetra bisa menggambar sebagus dan sedetail ini. Di rumah sakit sendiri Sita mendapat kabar tentang penemuan tengkorak manusia di alas roban, dan tengkorak ini diperkirakan sudah lama ada di sana. Mbah Emah memberitahu jika orang ini sudah lama tersesat di alur gembok atau bisa dibilang alam gaib. Bahkan saat melihat Sita, anehnya dia bisa tahu kalau Sita ini pernah melihat monyet putih di alas roban. Dia pasti sudah lama tersesat di alur gembok. Tempatmu melihat monyet putih itu. Anto yang merupakan supir ambulan mengatakan, jika Mbah Emah itu dari dulu sangat terkenal di desa ini karena tahu banyak tentang alas roban. Dari sinilah Sita juga cerita tentang perjalanannya saat menuju Semarang, tepatnya saat busnya mengalami mogok di tengah jalan dan sempat mampir ke sebuah warung makan. Di tempat itulah dia melihat ada monyet putih. Mendengar hal itu Anto pun sangat terkejut, karena biasanya kejadian mogok di jalan alas roban itu sering dianggap sebagai petanda buruk. Bis mogok tuh bukan petanda baik loh. Mbak nggak lewat waktu malam kan? Bis kami sempat mogok, tapi untung gak ada apa-apa. Malam harinya Gendis terbangun dari tidurnya, begitu mendengar ada suara bisikan makhluk halus, dibarengi dengan pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Sontak Gendis yang ketakutan langsung memanggil ibunya untuk memberitahu jika mereka sudah datang, yaitu para penggunu alas roban. Akan tetapi sang ibu malah gak percaya dan menganggap anaknya hanya mengigau karena demam tinggi. Di pagi harinya, Tika memperlihatkan gambar yang dibuat sama Gendis kemarin. Karena gimana caranya anak tunanetra bisa menggambar sedetail ini, ditambah lagi gambarnya adalah jalan alas roban. Bahkan saat berada di rumah sakit pun, Anto terlihat kebingungan saat Sita cerita, jika di jalan alas roban itu emang ada warung makan. Ini di alas roban? Iya, Mas. Di sisi lain Tika melihat Gendis lagi ngobrol sendirian di dalam kamar. Namun setelah ditanya, dia mengatakan lagi mengobrol dengan ibu pemilik warung. Tidak lain tidak bukan orang yang dimaksud pasti Dewi Raras. Padahal jelas-jelas gak ada siapapun di sana. Dari situlah Gendis tiba-tiba mengajak bermain petak umpet. Budenya disuruh berjaga, sementara ia sendiri akan bersembunyi. 2, 3...
Di momen itulah Tika dibuat terkejut begitu melihat ada sosok mengerikan tepat di depan wajahnya, dibarengi dengan gendis yang menghilang. Meski Tika sudah mencari ke segala tempat, namun anehnya dia tidak bisa menemukan keberadaan gendis. Awalnya dia merasa gendis lagi bersembunyi di bawah meja makan, namun anehnya nggak ada siapapun. Tak lama gendis yang tengah dirasuki berlari sangat kencang di dalam rumah, sampai akhirnya Tika pun berusaha menahannya, dan hal itu justru membuatnya terluka akibat kena pecahan kaca. Dari kejadian itulah Tika menceritakan kejadian tadi kepada Sita, di mana ada yang aneh pada gendis layaknya orang kesurupan. Dimulai dari bisa menggambar, terus ngobrol sendirian di dalam kamar, dan sekarang dia bisa lari dengan cepat tanpa menabrak apapun. Jelas-jelas ini semua itu nggak wajar. Besok nggak ada lagi main lari-larian di rumah ya? Udah, nggak apa-apa. Malam harinya gendis terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk. Sontak Sita pun mengambil air kompres di dapur, begitu menyadari badan anaknya sangat panas. Di momen itulah gendis tiba-tiba bisa melihat secara samar-samar ada beberapa sosok mengerikan mulai mendekatinya. Seketika anak itu dibawa ke alam gaib dan dipertemukan langsung dengan sosok Dewi Raras, yang mana dia ingin mengajak gendis untuk tinggal bersama mereka. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya, dan Sita yang khawatir pun langsung mencari anaknya. Di sana. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk mendatangkan seorang dukun ke rumah, di mana dukun itu mengatakan gendis ini masih polos dan mudah diganggu sama makhluk halus. Lantas dia memberikan 2 botol air doa untuk diminum, dan satunya lagi untuk disiram ke sekitar rumah. Anto juga memberitahu jika warung makan yang Sita temui di Alas Roban itu sebenarnya nggak ada, yang ada hanyalah hutan belantara. Sama Bismogok itu sebenarnya dari awal sudah sebuah petanda bahwa nantinya akan terjadi sesuatu kepada gendis atau Sita. Beberapa tahun lalu istri dan anaknya pernah melewati jalan itu malam-malam juga. Akhirnya mereka berdua menghilang dan setelah 1 bulan kemudian ditemukan dalam kondisi tak bernyata. Maka dari itu Anto sangat yakin yang dialami gendis saat ini bukan gangguan biasa dan gak akan cukup jika dibantu air jampi-jampi dari dukun tadi. Tanpa berlama-lama, mereka pun pergi mendatangi dukun terkenal lainnya bernama Mbah Rejo, yang mana dia mengatakan ada kekuatan jahat yang mau menguasai tubuh anak ini. Di momen itulah tiba-tiba gendis kerasukan. Sontak Mbah Rejo pun membacakan doa-doa menggunakan bahasa Jawa, tapi sosok itu malah berpindah ke tubuh Tika. Sunggun pangayomaning Gusti. Pada akhirnya Mbah Rejo meminta maaf karena sosok yang mengikuti mereka saat ini adalah Dewi Raras. Sosok yang bisa dibilang paling kuat keberadaannya di Alas Roban. Yang menempati Alas Roban itu terlalu kuat. Keesokan harinya di rumah sakit Sita kembali mendapat kabar kecelakaan, yang mana secara mengejutkan korbannya adalah Kang Dadang, supir bus yang waktu itu mengantar Sita dan anaknya malam-malam ke Semarang, di mana dia dan para penumpangnya jatuh ke dalam jurang tengkorak, medan yang dikenal tikungannya paling tajam di Alas Roban. Akan tetapi, untuk saat ini baru supir busnya yang ditemukan, sementara korban lainnya masih dalam tahap pencarian. Malam harinya Sita kembali mengalami teror mistis, di mana tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya dari luar, dibarengi lampu yang mati dengan sendirinya. Namun saat Sita ingin memeriksa, inilah yang terjadi. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Namun setelah terbangun dari mimpi buruknya itu, dia melihat anaknya sedang menggambar wajah monyet putih, sembari mengatakan kalau ibunya tidak sayang kepadanya karena dirinya buta. Namun ternyata itu semua mimpi lagi. Akan tetapi kali ini bedanya Sita menemukan ada kertas di tangan gendis, yang mana isinya adalah gambar monyet. Seakan-akan mimpi tadi menjadi sebuah kenyataan. Di pagi harinya Sita pun menceritakan kejadian-kejadian mistis tadi kepada Tika dan juga Anto, karena konon katanya siapapun yang melihat monyet putih akan mengalami musibah. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Mbah Emah yang lokasinya dekat dengan Alas Roban. Karena waktu di rumah sakit dia anehnya bisa tahu kalau Sita pernah melihat monyet tersebut.
Setibanya di tempat tujuan Mbah Emah memberitahu jika mereka sudah terlambat karena jiwa gendis saat ini sudah terjebak di alur gembok. Dulu Alas Roban hanyalah hutan belantara penunjang kehidupan, sampai datanglah seseorang yang merupakan utusan langsung dari kerajaan Mataram. Dia menjadikan hutan belantara ini untuk peradaban manusia, aspal dibentangkan dari hulu sampai ke hilir, dan dari situ dia dikenal berhasil menaklukkan para penghuni Alas Roban. Sampai di titik di mana pria itu telah melanggar perjanjian yang dibuat, manusia malah menjadikan Alas Roban sebagai tempat perbuatan kotor, karena terus-terusan dijadikan tempat pembuangan mayat pada zaman kolonial dulu. Dan itulah yang memicu amarah penunggu Alas Roban. Anak ini sudah ada di alur gembok. Dia hanya punya waktu kurang dari 7 hari. Kemarahan sosok Dewi Raras yang membuat sosok itu berusaha mengajak siapapun yang lewat Alas Roban pada malam hari untuk ikut ke alamnya. Dan itulah yang menimpa kepada gendis saat ini. Itulah kenapa dari awal Mbah Emah mengatakan sudah terlambat, karena siapapun yang terjebak di alur gembok, maka dia hanya punya waktu 7 hari untuk bisa keluar hidup-hidup. Terkecuali jika Sita mau membawa anaknya ke Alas Roban, yakni menjemput jiwa gendis secara langsung. Dek, tunggu dek. Kita harus coba. Aku gak mau kembali lagi ke sana. Ini namanya misi bunuh diri buat kita semua. Malam harinya Sita terbangun dari tidurnya. Begitu menyadari anaknya telah menghilang dari kasur. Sontak dia pun yang khawatir langsung mencari ke segala tempat, sampai akhirnya menemukan gendis ada di luar rumah dalam kondisi tak sadarkan diri. Saat berada di rumah sakit Anto dan Mbah Emah juga datang, mereka menyarankan Sita agar membawa anaknya ke Alas Roban, karena cuman itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat ke Alas Roban untuk melakukan sebuah ritual khusus. Setibanya di sana tiba-tiba muncul monyet putih, yang mana hal ini merupakan petanda jika para penunggu sudah tahu kedatangan mereka. Lantas gendis dibaringkan di dekat 2 pohon besar, tempat yang diyakini jalan menuju gerbang masuk alam goib. Tanpa berlama-lama, Mbah Emah pun mulai membacakan doa-doa, dibarengi dengan tarian-tarian tradisional. Akan tetapi, penari tersebut malah terjatuh, yang artinya Mbah Emah tidak diizinkan untuk masuk ke alam goib. Duh Gusti ingkang maha welas, maha asih, kula kasembadan. Dari sinilah Sita mulai memberanikan diri dan mencoba mengikuti bacaan-bacaan yang diucapkan sama Mbah Emah, sehingga inilah yang terjadi. Narbuka Mugi kula. Di mana dia akhirnya berhasil masuk ke alam goib. Terlihat suasana di sana jauh lebih gelap dan dingin. Tanpa berlama-lama, Sita pun langsung menelusuri hutan tersebut, sembari memanggil-manggil nama anaknya. Sementara itu di alam nyata sendiri Tika sangat khawatir, apalagi setelah melihat Sita mengeluarkan darah dari mulutnya. Sontak Mbah Emah meminta Anto agar mencarikan Mbah Sakti secepat mungkin, untuk membantu proses ritualnya agar berjalan dengan lancar. Secara tiba-tiba, bus yang pernah ditumpanginya muncul. Sita pun yang ketakutan berusaha melarikan diri sampai akhirnya inilah yang terjadi, di mana ternyata bus itu menembus badannya layaknya sebuah hologram. Tanpa Sita sadari tepat di bawahnya ada ribuan tengkorak dari para korban Alas Roban. Sampai akhirnya Mbah Sakti dan para warga yang lain telah sampai, di mana Mbah Emah ingin meminta pertolongan agar mereka menjaga gerbang alam goib tetap terbuka, sampai Sita dan Gendis telah kembali. Dari situlah Mbah Sakti mulai menyiapkan alat-alat ritual yang lebih lengkap, termasuk perlengkapan aksi wayang golek. Sementara itu di alam goib sendiri Sita mendengar ada suara tangisan dan mengira itu adalah anaknya, padahal hanyalah sosok lain yang menyerupai wujud Gendis. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul harimau putih yang ingin menyerang Sita. Akan tetapi setelah mendengar suara dari orang-orang yang lagi melakukan ritual, harimau itu seketika menuntun jalan agar Sita bisa bertemu lagi dengan anaknya. Dari sinilah akhirnya mereka berdua pun saling bertemu, yang mana posisinya tepat berada di belakang warung Dewi Raras. Sita sangat terharu karena entah gimana caranya Gendis bisa melihat dengan jelas, dan dia juga berjanji tidak akan meninggalkan anaknya lagi.
Kaya mangkono, Indro. Sementara Mbah Sakti masih menggelar acara wayang, dibarengi dengan Mbah Emah yang masih melakukan tarian-tarian agar gerbang keluar dari alam goib tetap terbuka. Dari sinilah Sita meminta agar Gendis jangan pernah melepaskan tangannya apapun yang terjadi. Mereka berdua pun mulai memejamkan mata, namun yang terjadi Gendis malah menghilang lagi. Sontak Sita pun berteriak memanggil-manggil nama anaknya, sampai akhirnya para penunggu alas roban mulai berdatangan satu persatu bersama dengan sosok Dewi Raras yang melayang di udara, di mana sosok itu mengatakan Gendis akan tinggal di sini untuk selama-lamanya. Di tempat inilah dia jauh lebih disyukuri daripada tinggal di alam dunia yang selalu dianggap bikin susah. Dari sinilah Sita memohon agar Dewi Raras mengembalikan anaknya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri asalkan Gendis bisa selamat. Secara mengejutkan Dewi Raras mengabulkan permintaan tersebut dan akhirnya Gendis bisa kembali, sementara Sita akan terjebak di alam goib ini untuk selama-lamanya. Melihat hal itu Tika pun menangis histeris setelah menyadari jika sepupunya telah meninggal dunia. Gendis. Dia tidak akan kembali. Beberapa tahun sejak kejadian mengerikan tersebut, Gendis pada akhirnya bisa melihat setelah berhasil menjalani operasi mata. Sesuai perkataannya di masa lalu, orang yang pingin Gendis lihat pertama kali adalah wajah cantik ibunya, meskipun itu hanya lewat foto sekalipun. Tak lupa dia juga berterima kasih kepada budenya yang telah merawatnya selama ini, Om Anto, Pak Dokter, Suster, karena tanpa bantuan mereka operasi mata ini nggak akan terwujud. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Ini ditemukan di mana? Alas roban. Orang-orang biasanya menyebutnya dengan jalur tengkorak. Baru 2 hari lalu kami lewat situ. Dari awal tuh aku udah khawatir soal ini. Warung yang kamu lihat di sana itu nggak ada. Bis mogok itu udah jadi pertanda. Sebenarnya ada apa sih? Ibu gak sayang sama Gendis. Di awal film, kita diperlihatkan jalan alas roban yang berkelok tajam dan juga curam. Malam itu terlihat seorang pria sedang melewati jalan tersebut, yang mana awalnya berjalan normal, hingga di tengah jalan tiba-tiba motornya mengalami mogok. Beruntung gak jauh dari situ ada warung pecel lele, dan dia ingin meminjam tang untuk memperbaiki motornya. Namun saat ingin mengembalikan tang tersebut, secara mengejutkan warung pecel lele tadi menghilang tanpa jejak. Sontak dia pun yang ketakutan langsung melanjutkan perjalanan. Tanpa pria itu sadari dari arah berlawanan ada sebuah truk melaju sangat kencang. Ditambah lagi supirnya kelihatan belum tidur 7 hari. Sementara si pengendara motor sendiri nggak bisa menghindar, karena di saat yang bersamaan dia juga sangat terkejut begitu menyadari ada kuntilanak nempel di belakangnya. Dari kejadian itulah membuat mereka berdua jadi kehilangan kendali, sampai akhirnya inilah yang terjadi. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, kita diperkenalkan seorang ibu bernama Sita dan anak semata wayangnya bernama Gendis. Saat itu mereka berdua terlihat buru-buru, mengingat bis yang akan mereka tumpangi ini adalah bis yang terakhir. Akan tetapi, saat ingin membeli tiketnya Gendis, malah tak sengaja menabrak penjual kopi, karena ternyata dia ini mengalami tunanetra, atau seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Sontak Sita pun meminta maaf dan langsung mengganti kerugiannya. Akan tetapi, dari kejadian itu, mereka jadi terlambat membeli tiketnya, karena loketnya sudah tutup. Ditambah lagi bis yang mau mereka tumpangi juga sudah berangkat. Minta tiketnya 2 buat ke Semarang. Ayo mbak, wis tutup. Beruntung sore itu masih ada satu bus yang belum berangkat. Meski tujuan utamanya bukan ke Semarang, tapi sebenarnya mereka bisa aja mampir dulu, asalkan Sita mau membayar ongkosnya 2 kali lipat. Meski uangnya tinggal dikit lagi, mau nggak mau Sita pun menerima tawaran tersebut. Karena besok paginya dia harus kerja di tempat yang baru. Lewat mana? Alas roban. Lagian itu cuma mitos, Mas.
Kita kalau pergi sekarang. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Dari sinilah Gendis minta maaf atas kejadian tadi. Kalau aja dia bisa melihat dengan jelas, pasti mereka nggak akan ketinggalan bis yang terakhir. Akan tetapi, Sita justru hanya marah sama keadaan dan tidak bermaksud untuk menyalahkan anaknya. Dia bahkan berjanji saat sudah kerja di tempat yang baru di Semarang dan mendapatkan gaji yang tinggi, Sita pasti bisa menabung untuk operasi mata anaknya. Malam pun semakin larut, di mana mereka akhirnya masuk ke kawasan Alas Roban yang terkenal angker. Dari sinilah berbagai kejadian janggal mulai terjadi. Melihat kebanyakan dari penumpangnya sudah tidur semua, sang supir yang bernama Dadang berusaha membangunkan keneknya. Namun entah kenapa klaksonnya tiba-tiba nggak mau menyala. Klakson mati. Apa mas? Bahkan ada salah satu penumpang yang menyadari kalau mereka dari tadi sudah melewati jalan yang sama sebanyak 2 kali. Mendengar hal itu, Surya yang merupakan kenek di bis itu memberikan sebuah koin dan meminta penumpang tadi untuk melemparnya ke jalan sebagai ritual buang sial. Tapi meski begitu, Dadang sendiri tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di momen itulah tiba-tiba sosok perempuan muncul. Dari kejadian itulah membuat semua penumpang seketika terbangun dari tidurnya, sembari bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Sontak Dadang pun memeriksa keluar dan menemukan ada bekas telapak tangan di bagian depan, ditambah lagi bis, mereka juga malah mengalami mogok. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Gendis tiba-tiba ingin diantar ibunya untuk buang air kecil. Mendengar hal itu, Dadang pun meminjamkan senter miliknya, sembari memperingati agar mereka hati-hati karena hutan ini terkenal sangat angker. Dari sinilah Sita dan anaknya mulai berjalan masuk ke dalam hutan, sampai akhirnya mereka melihat ada warung makan, yang mana pemilik warung tersebut bernama Dewi Raras. Dari situlah Sita pun meminta izin untuk meminjam kamar mandinya, tanpa dia sadari kalau tempat yang didatanginya itu adalah tempat para penunggu Alas Roban. Begitu Gendis masuk ke dalam kamar mandi, di momen itulah tiba-tiba muncul gangguan suara dari berbagai arah, sampai-sampai ada yang mencekram kepalanya sangat keras. Sementara itu di luar Sita mendengar suara monyet, tapi entah kenapa kali ini monyetnya berwarna putih. Tak lama kemudian Gendis keluar dari kamar mandi dengan wajahnya yang tersenyum lebar, bahkan anehnya lagi dia bisa melihat ibunya secara samar-samar, yang artinya tubuh Gendis telah dirasuki sosok penunggu Alas Roban. Setelah itu Sita berterima kasih kepada ibu pemilik warung. Namun sebelum pergi Dewi Raras sempat menawari untuk makan dulu. Lagi pula perjalanan mereka juga masih jauh. Ibunya nggak ikut makan. Enggak mbak, saya bantu anak saya makan aja. Begitu mereka pergi, seketika itu juga warung makan tadi tiba-tiba menghilang. Di sisi lain para penumpang sudah menunggu kedatangan mereka, karena mobilnya sudah selesai diperbaiki dan mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, jika para penunggu Alas Roban juga ikut menaiki bus tersebut. Setibanya di Semarang, Sita bekerja di salah satu rumah sakit, tepatnya pada bagian administrasi dan pendataan di kamar jenazah. Jadi semisal ada korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya, maka pihak rumah sakit harus mengurus pemakamannya. Pak Yusman juga memberitahu setelah Sita bekerja selama 1 tahun, nantinya akan mendapatkan subsidi sebanyak 50% untuk semua jenis tindakan, yang artinya Sita bisa menggunakan bantuan ini untuk operasi mata anaknya. Makasih banyak info lowongan kerjanya. Oh iya, sama-sama. Dibimbing ya. Baik, Pak. Ya. Saya duluan. Mari Pak. Sepulangnya kerja, entah kenapa orang-orang di pasar membicarakan Alas Roban, yang mana ternyata jalan itu kembali menelan 3 korban jiwa. Beberapa dari mereka menyarankan agar jangan pergi malam-malam, karena yang paling ditakuti itu bukan soal jalannya, melainkan para penunggu Alas Roban tersebut. Alas Roban menelan korban jiwa lagi loh. Kapan itu Pak? Kalau malam-malam jangan lewat situ, cari jalan yang lain. Di sisi lain, Sita mulai sekarang akan tinggal di rumah sepupunya yang bernama Tika. Dia sangat baik karena dari awal Tika juga yang membantu mencarikan kerja, memberinya tempat tinggal, terus sekarang mau dititipin Gendis. Di sini mereka pun saling cerita satu sama lain, sampai di titik di mana Sita memberitahu
Jika dulu suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja, sering lembur tiap hari demi mengumpulkan biaya untuk operasi mata gendis. Dan sekarang Sita harus menanggung beban itu semua. Di momen itulah tiba-tiba ada sosok tangan muncul, yang mana ternyata para penunggu alas roban itu mengikuti mereka sampai ke rumah. Lu meninggal karena kecelakaan kerja. Tak sampai di situ, malam harinya Sita melihat anaknya berjalan masuk ke kamar dan mengobrol dengan seseorang, padahal di dalam kamar itu jelas-jelas gak ada siapapun. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Bis? Loh, kok dikunci? Sita pun sangat terkejut begitu mengetahui pintunya dikunci, ditambah lagi dia melihat ada sosok berkaki hitam di depan anaknya. Namun setelah berhasil dibuka ternyata gak ada siapapun. Ini ada apa sih, Dek? Keesokan harinya saat Tika sedang menjaga Gendis di rumah, dari situlah dia melihat keponakannya mulai bertingkah aneh layaknya orang kesurupan. Karena gimana caranya, anak tunanetra bisa menggambar sebagus dan sedetail ini. Di rumah sakit sendiri Sita mendapat kabar tentang penemuan tengkorak manusia di alas roban. Dan tengkorak ini diperkirakan sudah lama ada di sana. Mbah Emah memberitahu jika orang ini sudah lama tersesat di alur gembok atau bisa dibilang alam gaib. Bahkan saat melihat Sita, anehnya dia bisa tahu kalau Sita ini pernah melihat monyet putih di alas roban. Dia pasti sudah lama tersesat di alur gembok. Tempatmu melihat monyet putih itu. Anto yang merupakan supir ambulan mengatakan, jika Mbah Emma itu dari dulu sangat terkenal di desa ini karena tahu banyak tentang alas roban. Dari sinilah Sita juga cerita tentang perjalanannya saat menuju Semarang, tepatnya saat busnya mengalami mogok di tengah jalan dan sempat mampir ke sebuah warung makan. Di tempat itulah dia melihat ada monyet putih. Mendengar hal itu Anto pun sangat terkejut, karena biasanya kejadian mogok di jalan alas roban itu sering dianggap sebagai petanda buruk. Bis, mogok itu bukan petanda baik loh. Mbak gak lewat waktu malam kan? Bis kami sempat mogok, tapi untung gak ada apa-apa. Malam harinya Gendis terbangun dari tidurnya, begitu mendengar ada suara bisikan makhluk halus, dibarengi dengan pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Sontak Gendis yang ketakutan langsung memanggil ibunya untuk memberitahu jika mereka sudah datang, yaitu para penggunu alas roban. Akan tetapi sang ibu malah gak percaya dan menganggap anaknya hanya mengigau karena demam tinggi. Di pagi harinya, Tika memperlihatkan gambar yang dibuat sama Gendis kemarin. Karena gimana caranya anak tunanetra bisa menggambar sedetail ini, ditambah lagi gambarnya adalah jalan alas roban. Bahkan saat berada di rumah sakit pun, Anto terlihat kebingungan saat Sita cerita, jika di jalan alas roban itu emang ada warung makan. Ini di alas roban? Iya, Mas. Di sisi lain Tika melihat Gendis lagi ngobrol sendirian di dalam kamar. Namun setelah ditanya, dia mengatakan lagi mengobrol dengan ibu pemilik warung. Tidak lain tidak bukan orang yang dimaksud pasti Dewi Raras. Padahal jelas-jelas gak ada siapapun di sana. Dari situlah Gendis tiba-tiba mengajak bermain petak umpet. Budenya disuruh berjaga, sementara ia sendiri akan bersembunyi. 2, 3... Di momen itulah Tika dibuat terkejut begitu melihat ada sosok mengerikan tepat di depan wajahnya, dibarengi dengan Gendis yang menghilang. Meski Tika sudah mencari ke segala tempat, namun anehnya dia tidak bisa menemukan keberadaan Gendis. Awalnya dia merasa Gendis lagi bersembunyi di bawah meja makan, namun anehnya gak ada siapapun. Tak lama Gendis yang tengah dirasuki berlari sangat kencang di dalam rumah, sampai akhirnya Tika pun berusaha menahannya, dan hal itu justru membuatnya terluka akibat kena pecahan kaca. Dari kejadian itulah Tika menceritakan kejadian tadi kepada Sita, di mana ada yang aneh pada Gendis layaknya orang kesurupan. Dimulai dari bisa menggambar, terus ngobrol sendirian di dalam kamar, dan sekarang dia bisa lari dengan cepat tanpa menabrak apapun. Jelas-jelas ini semua itu gak wajar. Besok nggak ada lagi main lari-larian di rumah ya? Udah, nggak apa-apa. Malam harinya Gendis terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk. Sontak Sita pun mengambil air kompres di dapur, begitu menyadari badan anaknya sangat panas. Di momen itulah Gendis tiba-tiba bisa melihat secara samar-samar
ada beberapa sosok mengerikan mulai mendekatinya. Seketika anak itu dibawa ke alam gaib dan dipertemukan langsung dengan sosok Dewi Raras, yang mana dia ingin mengajak Gendis untuk tinggal bersama mereka. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya, dan Sita yang khawatir pun langsung mencari anaknya. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk mendatangkan seorang dukun ke rumah, di mana dukun itu mengatakan Gendis ini masih polos dan mudah diganggu sama makhluk halus. Lantas dia memberikan 2 botol air doa untuk diminum, dan satunya lagi untuk disiram ke sekitar rumah. Anto juga memberitahu jika warung makan yang Sita temui di Alas Roban itu sebenarnya nggak ada, yang ada hanyalah hutan belantara. Sama Bismogok itu sebenarnya dari awal sudah sebuah petanda bahwa nantinya akan terjadi sesuatu kepada Gendis atau Sita. Beberapa tahun lalu istri dan anaknya pernah melewati jalan itu malam-malam juga. Akhirnya mereka berdua menghilang dan setelah 1 bulan kemudian ditemukan dalam kondisi tak bernyata. Maka dari itu Anto sangat yakin yang dialami Gendis saat ini bukan gangguan biasa dan gak akan cukup jika dibantu air jampi-jampi dari dukun tadi. Tanpa berlama-lama, mereka pun pergi mendatangi dukun terkenal lainnya bernama Mbah Rejo, yang mana dia mengatakan ada kekuatan jahat yang mau menguasai tubuh anak ini. Di momen itulah tiba-tiba Gendis kerasukan. Sontak Mbah Rejo pun membacakan doa-doa menggunakan bahasa Jawa, tapi sosok itu malah berpindah ke tubuh Tika. Pada akhirnya Mbah Rejo meminta maaf karena sosok yang mengikuti mereka saat ini adalah Dewi Raras. Sosok yang bisa dibilang paling kuat keberadaannya di Alas Roban. Yang menempati Alas Roban itu terlalu kuat. Keesokan harinya di rumah sakit Sita kembali mendapat kabar kecelakaan, yang mana secara mengejutkan korbannya adalah Kang Dadang, supir bus yang waktu itu mengantar Sita dan anaknya malam-malam ke Semarang, di mana dia dan para penumpangnya jatuh ke dalam jurang tengkorak, medan yang dikenal tikungannya paling tajam di Alas Roban. Akan tetapi untuk saat ini baru supir busnya yang ditemukan, sementara korban lainnya masih dalam tahap pencarian. Malam harinya Sita kembali mengalami teror mistis, di mana tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya dari luar, dibarengi lampu yang mati dengan sendirinya. Namun saat Sita ingin memeriksa, inilah yang terjadi. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Namun setelah terbangun dari mimpi buruknya itu, dia melihat anaknya sedang menggambar wajah monyet putih, sembari mengatakan kalau ibunya tidak sayang kepadanya karena dirinya buta. Namun ternyata itu semua mimpi lagi. Akan tetapi kali ini bedanya Sita menemukan ada kertas di tangan Gendis, yang mana isinya adalah gambar monyet. Seakan-akan mimpi tadi menjadi sebuah kenyataan. Di pagi harinya Sita pun menceritakan kejadian-kejadian mistis tadi kepada Tika dan juga Anto, karena konon katanya siapapun yang melihat monyet putih akan mengalami musibah. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Mbah Emah yang lokasinya dekat dengan Alas Roban. Karena waktu di rumah sakit dia anehnya bisa tahu kalau Sita pernah melihat monyet tersebut. Setibanya di tempat tujuan Mbah Emah memberitahu jika mereka sudah terlambat karena jiwa Gendis saat ini sudah terjebak di alur gembok. Dulu Alas Roban hanyalah hutan belantara penunjang kehidupan, sampai datanglah seseorang yang merupakan utusan langsung dari kerajaan Mataram. Dia menjadikan hutan belantara ini untuk peradaban manusia, aspal dibentangkan dari hulu sampai ke hilir, dan dari situ dia dikenal berhasil menaklukkan para penghuni Alas Roban. Sampai di titik di mana pria itu telah melanggar perjanjian yang dibuat. Manusia malah menjadikan Alas Roban sebagai tempat perbuatan kotor, karena terus-terusan dijadikan tempat pembuangan mayat pada zaman kolonial dulu. Dan itulah yang memicu amarah penunggu Alas Roban. Anak ini sudah ada di alur gembok. Dia hanya punya waktu kurang dari 7 hari. Kemarahan sosok Dewi Raras yang membuat sosok itu berusaha mengajak siapapun yang lewat Alas Roban pada malam hari untuk ikut ke alamnya. Dan itulah yang menimpa kepada Gendis saat ini. Itulah kenapa dari awal Mbah Emah mengatakan sudah terlambat, karena siapapun yang terjebak di alur gembok, maka dia hanya punya waktu 7 hari untuk bisa keluar hidup-hidup. Terkecuali jika Sita mau membawa anaknya ke Alas Roban, yakni menjemput jiwa Gendis secara langsung. Dek, tunggu dek.
Kita harus coba. Aku nggak mau kembali lagi ke sana. Ini namanya misi bunuh diri buat kita semua. Malam harinya Sita terbangun dari tidurnya. Begitu menyadari anaknya telah menghilang dari kasur. Sontak dia pun yang khawatir langsung mencari ke segala tempat. Sampai akhirnya menemukan Gendis ada di luar rumah dalam kondisi tak sadarkan diri. Saat berada di rumah sakit Anto dan Mbah Emah juga datang, mereka menyarankan Sita agar membawa anaknya ke alas roban, karena cuman itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat ke alas roban untuk melakukan sebuah ritual khusus. Setibanya di sana tiba-tiba muncul monyet putih, yang mana hal ini merupakan petanda jika para penunggu sudah tahu kedatangan mereka. Lantas Gendis dibaringkan di dekat dua pohon besar, tempat yang diyakini jalan menuju gerbang masuk alam goib. Tanpa berlama-lama, Mbah Emah pun mulai membacakan doa-doa, dibarengi dengan tarian-tarian tradisional. Akan tetapi, penari tersebut malah terjatuh, yang artinya Mbah Emah tidak diizinkan untuk masuk ke alam goib. Duh Gusti ingkang maha welas maha asih, kula kasembadan. Dari sinilah Sita mulai memberanikan diri dan mencoba mengikuti bacaan-bacaan yang diucapkan sama Mbah Emah, sehingga inilah yang terjadi. Narbuka Mugi kula. Di mana dia akhirnya berhasil masuk ke alam goib. Terlihat suasana di sana jauh lebih gelap dan dingin. Tanpa berlama-lama, Sita pun langsung menelusuri hutan tersebut, sembari memanggil-manggil nama anaknya. Sementara itu di alam nyata sendiri Tika sangat khawatir, apalagi setelah melihat Sita mengeluarkan darah dari mulutnya. Sontak Mbah Emah meminta Anto agar mencarikan Mbah Sakti secepat mungkin, untuk membantu proses ritualnya agar berjalan dengan lancar. Secara tiba-tiba, bus yang pernah ditumpanginya muncul. Sita pun yang ketakutan berusaha melarikan diri sampai akhirnya inilah yang terjadi, di mana ternyata bus itu menembus badannya layaknya sebuah hologram. Tanpa Sita sadari tepat di bawahnya ada ribuan tengkorak dari para korban alas roban. Sampai akhirnya Mbah Sakti dan para warga yang lain telah sampai, di mana Mbah Emah ingin meminta pertolongan agar mereka menjaga gerbang alam goib tetap terbuka, sampai Sita dan Gendis telah kembali. Dari situlah Mbah Sakti mulai menyiapkan alat-alat ritual yang lebih lengkap, termasuk perlengkapan aksi wayang golek. Sementara itu di alam goib sendiri Sita mendengar ada suara tangisan dan mengira itu adalah anaknya, padahal hanyalah sosok lain yang menyerupai wujud Gendis. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul harimau putih yang ingin menyerang Sita. Akan tetapi setelah mendengar suara dari orang-orang yang lagi melakukan ritual, harimau itu seketika menuntun jalan agar Sita bisa bertemu lagi dengan anaknya. Dari sinilah akhirnya mereka berdua pun saling bertemu, yang mana posisinya tepat berada di belakang warung Dewi Raras. Sita sangat terharu karena entah gimana caranya Gendis bisa melihat dengan jelas, dan dia juga berjanji tidak akan meninggalkan anaknya lagi. Yen kaya mangkono, Endro. Sementara Mbah Sakti masih menggelar acara wayang, dibarengi dengan Mbah Emah yang masih melakukan tarian-tarian agar gerbang keluar dari alam goib tetap terbuka. Dari sinilah Sita meminta agar Gendis jangan pernah melepaskan tangannya apapun yang terjadi. Mereka berdua pun mulai memejamkan mata, namun yang terjadi Gendis malah menghilang lagi. Sontak Sita pun berteriak memanggil-manggil nama anaknya, sampai akhirnya para penunggu alas roban mulai berdatangan satu persatu bersama dengan sosok Dewi Raras yang melayang di udara, di mana sosok itu mengatakan Gendis akan tinggal di sini untuk selama-lamanya. Di tempat inilah dia jauh lebih disyukuri daripada tinggal di alam dunia yang selalu dianggap bikin susah. Dari sinilah Sita memohon agar Dewi Raras mengembalikan anaknya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri asalkan Gendis bisa selamat. Secara mengejutkan Dewi Raras mengabulkan permintaan tersebut dan akhirnya Gendis bisa kembali, sementara Sita akan terjebak di alam goib ini untuk selama-lamanya. Des, Bu,
Melihat hal itu, Tika pun menangis histeris setelah menyadari jika sepupunya telah meninggal dunia. Gendis, dia tidak akan kembali. Beberapa tahun sejak kejadian mengerikan tersebut, Gendis pada akhirnya bisa melihat setelah berhasil menjalani operasi mata. Sesuai perkataannya di masa lalu, orang yang pingin Gendis lihat pertama kali adalah wajah cantik ibunya, meskipun itu hanya lewat foto sekalipun. Tak lupa dia juga berterima kasih kepada budenya yang telah merawatnya selama ini, Om Anto, Pak Dokter, Suster, karena tanpa bantuan mereka operasi mata ini nggak akan terwujud. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Ini ditemukan di mana? Alas roban. Orang-orang biasanya menyebutnya dengan jalur tengkorak. Baru 2 hari lalu kami lewat situ. Dari awal tuh aku udah khawatir soalin. Warung yang kamu lihat di sana itu nggak ada. Bis mogok itu udah jadi pertanda. Sebenarnya ada apa sih? Ibu saya sampai kena. Di awal film, kita diperlihatkan jalan alas roban yang berkelok tajam dan juga curam. Malam itu terlihat seorang pria sedang melewati jalan tersebut, yang mana awalnya berjalan normal, hingga di tengah jalan tiba-tiba motornya mengalami mogok. Beruntung gak jauh dari situ ada warung pecel lele, dan dia ingin meminjam tang untuk memperbaiki motornya. Namun saat ingin mengembalikan tang tersebut, secara mengejutkan warung pecel lele tadi menghilang tanpa jejak. Sontak dia pun yang ketakutan langsung melanjutkan perjalanan, tanpa pria itu sadari dari arah berlawanan ada sebuah truk melaju sangat kencang. Ditambah lagi supirnya kelihatan belum tidur 7 hari. Sementara si pengendara motor sendiri nggak bisa menghindar, karena di saat yang bersamaan dia juga sangat terkejut begitu menyadari ada kuntilanak nempel di belakangnya. Dari kejadian itulah membuat mereka berdua jadi kehilangan kendali, sampai akhirnya inilah yang terjadi. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, kita diperkenalkan seorang ibu bernama Sita, dan anak semata wayangnya bernama Gendis. Saat itu mereka berdua terlihat buru-buru, mengingat bis yang akan mereka tumpangi ini adalah bis yang terakhir. Akan tetapi, saat ingin membeli tiketnya Gendis, malah tak sengaja menabrak penjual kopi, karena ternyata dia ini mengalami tunanetra, atau seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Sontak Sita pun meminta maaf dan langsung mengganti kerugiannya, akan tetapi dari kejadian itu, mereka jadi terlambat membeli tiketnya, karena loketnya sudah tutup. Ditambah lagi bis yang mau mereka tumpangi juga sudah berangkat. Minta tiketnya 2 buat ke Semarang. Ayo mbak, wis tutup. Beruntung sore itu masih ada 1 bus yang belum berangkat. Meski tujuan utamanya bukan ke Semarang, tapi sebenarnya mereka bisa aja mampir dulu, asalkan Sita mau membayar ongkosnya 2 kali lipat. Meski uangnya tinggal dikit lagi, mau nggak mau Sita pun menerima tawaran tersebut. Karena besok paginya dia harus kerja di tempat yang baru. Lewat mana? Kelas Robat. Lagian itu cuma mitos, Mas. Kita kalau pergi sekarang. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Dari sinilah Gendis minta maaf atas kejadian tadi. Kalau aja dia bisa melihat dengan jelas, pasti mereka nggak akan ketinggalan bis yang terakhir. Akan tetapi, Sita justru hanya marah sama keadaan dan tidak bermaksud untuk menyalahkan anaknya. Dia bahkan berjanji saat sudah kerja di tempat yang baru di Semarang dan mendapatkan gaji yang tinggi, Sita pasti bisa menabung untuk operasi mata anaknya. Malam pun semakin larut, di mana mereka akhirnya masuk ke kawasan alas roban yang terkenal angker. Dari sinilah berbagai kejadian janggal mulai terjadi. Melihat kebanyakan dari penumpangnya sudah tidur semua, sang supir yang bernama Dadang berusaha membangunkan keneknya. Namun entah kenapa klaksonnya tiba-tiba nggak mau menyala. Klakson mati. Apa mas? Bahkan ada salah satu penumpang yang menyadari kalau mereka dari tadi sudah melewati jalan yang sama sebanyak 2 kali. Mendengar hal itu, Surya yang merupakan kenek di bis itu memberikan sebuah koin dan meminta penumpang tadi untuk melemparnya ke jalan sebagai ritual buang sial. Tapi meski begitu, Dadang sendiri tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di momen itulah tiba-tiba sosok perempuan muncul.
Dari kejadian itulah membuat semua penumpang seketika terbangun dari tidurnya, sembari bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Sontak Dadang pun memeriksa keluar dan menemukan ada bekas telapak tangan di bagian depan, ditambah lagi bis, mereka juga malah mengalami mogok. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Gendis tiba-tiba ingin diantar ibunya untuk buang air kecil. Mendengar hal itu, Dadang pun meminjamkan senter miliknya, sembari memperingati agar mereka hati-hati karena hutan ini terkenal sangat angker. Dari sinilah Sita dan anaknya mulai berjalan masuk ke dalam hutan, sampai akhirnya mereka melihat ada warung makan, yang mana pemilik warung tersebut bernama Dewi Raras. Dari situlah Sita pun meminta izin untuk meminjam kamar mandinya, tanpa dia sadari kalau tempat yang didatanginya itu adalah tempat para penunggu alas roban. Begitu Gendis masuk ke dalam kamar mandi, di momen itulah tiba-tiba muncul gangguan suara dari berbagai arah, sampai-sampai ada yang mencekram kepalanya sangat keras. Sementara itu di luar Sita mendengar suara monyet, tapi entah kenapa kali ini monyetnya berwarna putih. Tak lama kemudian Gendis keluar dari kamar mandi dengan wajahnya yang tersenyum lebar, bahkan anehnya lagi dia bisa melihat ibunya secara samar-samar, yang artinya tubuh Gendis telah dirasuki sosok penunggu alas roban. Setelah itu Sita berterima kasih kepada ibu pemilik warung. Namun sebelum pergi Dewi Raras sempat menawari untuk makan dulu. Lagi pula perjalanan mereka juga masih jauh. Ibunya nggak ikut makan. Enggak mbak, saya bantu anak saya makan aja. Begitu mereka pergi, seketika itu juga warung makan tadi tiba-tiba menghilang. Di sisi lain para penumpang sudah menunggu kedatangan mereka, karena mobilnya sudah selesai diperbaiki dan mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, jika para penunggu alas roban juga ikut menaiki bus tersebut. Setibanya di Semarang, Sita bekerja di salah satu rumah sakit, tepatnya pada bagian administrasi dan pendataan di kamar jenazah. Jadi semisal ada korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya, maka pihak rumah sakit harus mengurus pemakamannya. Pak Yusman juga memberitahu setelah Sita bekerja selama 1 tahun, nantinya akan mendapatkan subsidi sebanyak 50% untuk semua jenis tindakan, yang artinya Sita bisa menggunakan bantuan ini untuk operasi mata anaknya. Makasih banyak info lowongan kerjanya. Oh iya, sama-sama. Dibimbing ya. Baik, Pak. Ya. Saya duluan. Mari Pak. Sepulangnya kerja entah kenapa orang-orang di pasar membicarakan alas roban, yang mana ternyata jalan itu kembali menelan 3 korban jiwa. Beberapa dari mereka menyarankan agar jangan pergi malam-malam, karena yang paling ditakuti itu bukan soal jalannya, melainkan para penunggu alas roban tersebut. Alas roban menelan korban jiwa lagi loh. Kapan itu, Pak? Kalau malam-malam jangan lewat situ, cari jalan yang lain. Di sisi lain, Sita mulai sekarang akan tinggal di rumah sepupunya yang bernama Tika. Dia sangat baik karena dari awal Tika juga yang membantu mencarikan kerja, memberinya tempat tinggal, terus sekarang mau dititipin Gendis. Di sini mereka pun saling cerita satu sama lain, sampai di titik di mana Sita memberitahu jika dulu suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja, sering lembur tiap hari demi mengumpulkan biaya untuk operasi mata Gendis. Dan sekarang Sita harus menanggung beban itu semua. Di momen itulah tiba-tiba ada sosok tangan muncul, yang mana ternyata para penunggu alas roban itu mengikuti mereka sampai ke rumah. Lu meninggal karena kecelakaan kerja. Tak sampai di situ, malam harinya Sita melihat anaknya berjalan masuk ke kamar dan mengobrol dengan seseorang, padahal di dalam kamar itu jelas-jelas gak ada siapapun. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Luis? Loh, kok dikunci? Sita pun sangat terkejut begitu mengetahui pintunya dikunci, ditambah lagi dia melihat ada sosok berkaki hitam di depan anaknya. Namun setelah berhasil dibuka ternyata nggak ada siapapun. Ini ada apa sih, Dek? Keesokan harinya saat Tika sedang menjaga Gendis di rumah, dari situlah dia melihat keponakannya mulai bertingkah aneh layaknya orang kesurupan. Karena gimana caranya, anak tunanetra bisa menggambar sebagus dan sedetail ini. Di rumah sakit sendiri Sita mendapat kabar tentang penemuan tengkorak manusia di alas roban, dan tengkorak ini diperkirakan sudah lama ada di sana. Mbah Emah memberitahu jika orang ini sudah lama tersesat di alur gembok
atau bisa dibilang alam gaib. Bahkan saat melihat Sita, anehnya dia bisa tahu kalau Sita ini pernah melihat monyet putih di alas roban. Dia pasti sudah lama tersesat di alur gembok. Tempatmu melihat monyet putih itu. Anto yang merupakan supir ambulan mengatakan, jika Mbak Emma itu dari dulu sangat terkenal di desa ini karena tahu banyak tentang alas roban. Dari sinilah Sita juga cerita tentang perjalanannya saat menuju Semarang. Tepatnya saat busnya mengalami mogok di tengah jalan dan sempat mampir ke sebuah warung makan. Di tempat itulah dia melihat ada monyet putih. Mendengar hal itu Anto pun sangat terkejut, karena biasanya kejadian mogok di jalan alas roban itu sering dianggap sebagai petanda buruk. Bis mogok itu bukan petanda baik loh. Mbak nggak lewat waktu malam kan? Bis kami sempat mogok, tapi untung gak ada apa-apa. Malam harinya Gendis terbangun dari tidurnya, begitu mendengar ada suara bisikan makhluk halus, dibarengi dengan pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Sontak Gendis yang ketakutan langsung memanggil ibunya untuk memberitahu jika mereka sudah datang, yaitu para penggunu alas roban. Akan tetapi sang ibu malah gak percaya dan menganggap anaknya hanya mengigau karena demam tinggi. Di pagi harinya, Tika memperlihatkan gambar yang dibuat sama Gendis kemarin. Karena gimana caranya anak tunanetra bisa menggambar sedetail ini, ditambah lagi gambarnya adalah jalan alas roban. Bahkan saat berada di rumah sakit pun, Anto terlihat kebingungan saat Sita cerita, jika di jalan alas roban itu emang ada warung makan. Ini di alas roban? Iya, Mas. Di sisi lain Tika melihat Gendis lagi ngobrol sendirian di dalam kamar. Namun setelah ditanya, dia mengatakan lagi mengobrol dengan ibu pemilik warung. Tidak lain tidak bukan orang yang dimaksud pasti Dewi Raras. Padahal jelas-jelas gak ada siapapun di sana. Dari situlah Gendis tiba-tiba mengajak bermain petak umpet. Budenya disuruh berjaga, sementara ia sendiri akan bersembunyi. 2, 3. Di momen itulah Tika dibuat terkejut begitu melihat ada sosok mengerikan tepat di depan wajahnya, dibarengi dengan Gendis yang menghilang. Meski Tika sudah mencari ke segala tempat, namun anehnya dia tidak bisa menemukan keberadaan Gendis. Awalnya dia merasa Gendis lagi bersembunyi di bawah meja makan, namun anehnya gak ada siapapun. Tak lama Gendis yang tengah dirasuki berlari sangat kencang di dalam rumah, sampai akhirnya Tika pun berusaha menahannya, dan hal itu justru membuatnya terluka akibat kena pecahan kaca. Dari kejadian itulah Tika menceritakan kejadian tadi kepada Sita, di mana ada yang aneh pada Gendis layaknya orang kesurupan. Dimulai dari bisa menggambar, terus ngobrol sendirian di dalam kamar, dan sekarang dia bisa lari dengan cepat tanpa menabrak apapun. Jelas-jelas ini semua itu gak wajar. Besok nggak ada lagi main lari-larian di rumah ya? Udah, nggak apa-apa. Malam harinya Gendis terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk. Sontak Sita pun mengambil air kompres di dapur, begitu menyadari badan anaknya sangat panas. Di momen itulah Gendis tiba-tiba bisa melihat secara samar-samar ada beberapa sosok mengerikan mulai mendekatinya. Seketika anak itu dibawa ke alam gaib dan dipertemukan langsung dengan sosok Dewi Raras, yang mana dia ingin mengajak Gendis untuk tinggal bersama mereka. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya, dan Sita yang khawatir pun langsung mencari anaknya. Di sana. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk mendatangkan seorang dukun ke rumah, di mana dukun itu mengatakan Gendis ini masih polos dan mudah diganggu sama makhluk halus. Lantas dia memberikan 2 botol air doa untuk diminum, dan satunya lagi untuk disiram ke sekitar rumah. Anto juga memberitahu jika warung makan yang Sita temui di alas roban itu sebenarnya nggak ada, yang ada hanyalah hutan belantara. Sama bis mogok itu sebenarnya dari awal sudah sebuah petanda bahwa nantinya akan terjadi sesuatu kepada Gendis atau Sita. Beberapa tahun lalu istri dan anaknya pernah melewati jalan itu malam-malam juga. Akhirnya mereka berdua menghilang dan setelah 1 bulan kemudian ditemukan dalam kondisi tak bernyata. Maka dari itu Anto sangat yakin yang dialami Gendis saat ini bukan gangguan biasa dan gak akan cukup jika dibantu air jampi-jampi dari dukun tadi. Tanpa berlama-lama mereka pun pergi mendatangi dukun terkenal lainnya bernama Mbah Rejo, yang mana dia mengatakan ada kekuatan jahat yang mau menguasai tubuh anak ini.
Di momen itulah tiba-tiba Gendis kerasukan. Sontak Mbah Rejo pun membacakan doa-doa menggunakan bahasa Jawa, tapi sosok itu malah berpindah ke tubuh Tika. Pada akhirnya Mbah Rejo meminta maaf karena sosok yang mengikuti mereka saat ini adalah Dewi Raras. Sosok yang bisa dibilang paling kuat keberadaannya di Alas Roban. Yang menempati Alas Roban itu terlalu kuat. Keesokan harinya di rumah sakit Sita kembali mendapat kabar kecelakaan, yang mana secara mengejutkan korbannya adalah Kang Dadang, supir bus yang waktu itu mengantar Sita dan anaknya malam-malam ke Semarang, di mana dia dan para penumpangnya jatuh ke dalam jurang tengkorak, medan yang dikenal tikungannya paling tajam di Alas Roban. Akan tetapi, untuk saat ini baru supir busnya yang ditemukan, sementara korban lainnya masih dalam tahap pencarian. Malam harinya Sita kembali mengalami teror mistis, di mana tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya dari luar, dibarengi lampu yang mati dengan sendirinya. Namun saat Sita ingin memeriksa, inilah yang terjadi. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Namun setelah terbangun dari mimpi buruknya itu, dia melihat anaknya sedang menggambar wajah monyet putih, sembari mengatakan kalau ibunya tidak sayang kepadanya karena dirinya buta. Namun ternyata itu semua mimpi lagi. Akan tetapi kali ini bedanya Sita menemukan ada kertas di tangan Gendis, yang mana isinya adalah gambar monyet. Seakan-akan mimpi tadi menjadi sebuah kenyataan. Di pagi harinya Sita pun menceritakan kejadian-kejadian mistis tadi kepada Tika dan juga Anto. Karena konon katanya siapapun yang melihat monyet putih akan mengalami musibah. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Mbah Emah yang lokasinya dekat dengan Alas Roban. Karena waktu di rumah sakit dia anehnya bisa tahu kalau Sita pernah melihat monyet tersebut. Setibanya di tempat tujuan Mbah Emah memberitahu jika mereka sudah terlambat karena jiwa Gendis saat ini sudah terjebak di alur gembok. Dulu Alas Roban hanyalah hutan belantara penunjang kehidupan, sampai datanglah seseorang yang merupakan utusan langsung dari kerajaan Mataram. Dia menjadikan hutan belantara ini untuk peradaban manusia, aspal dibentangkan dari hulu sampai ke hilir, dan dari situ dia dikenal berhasil menaklukkan para penghuni Alas Roban. Sampai di titik di mana pria itu telah melanggar perjanjian yang dibuat, manusia malah menjadikan Alas Roban sebagai tempat perbuatan kotor, karena terus-terusan dijadikan tempat pembuangan mayat pada zaman kolonial dulu. Dan itulah yang memicu amarah penunggu Alas Roban. Anak ini sudah ada di alur gembok. Dia hanya punya waktu kurang dari 7 hari. Kemarahan sosok Dewi Raras yang membuat sosok itu berusaha mengajak siapapun yang lewat Alas Roban pada malam hari untuk ikut ke alamnya. Dan itulah yang menimpa kepada Gendis saat ini. Itulah kenapa dari awal Mbah Emah mengatakan sudah terlambat, karena siapapun yang terjebak di alur gembok, maka dia hanya punya waktu 7 hari untuk bisa keluar hidup-hidup. Terkecuali jika Sita mau membawa anaknya ke Alas Roban, yakni menjemput jiwa Gendis secara langsung. Dek, tunggu dek. Kita harus coba. Aku gak mau kembali lagi ke sana. Ini namanya misi bunuh diri buat kita semua. Malam harinya Sita terbangun dari tidurnya. Begitu menyadari anaknya telah menghilang dari kasur. Sontak dia pun yang khawatir langsung mencari ke segala tempat, sampai akhirnya menemukan Gendis ada di luar rumah dalam kondisi tak sadarkan diri. Saat berada di rumah sakit Anto dan Mbah Emah juga datang, mereka menyarankan Sita agar membawa anaknya ke Alas Roban, karena cuman itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat ke Alas Roban untuk melakukan sebuah ritual khusus. Setibanya di sana tiba-tiba muncul monyet putih, yang mana hal ini merupakan petanda jika para penunggu sudah tahu kedatangan mereka. Lantas Gendis dibaringkan di dekat 2 pohon besar, tempat yang diyakini jalan menuju gerbang masuk alam goib. Tanpa berlama-lama, Mbah Emah pun mulai membacakan doa-doa, dibarengi dengan tarian-tarian tradisional. Akan tetapi, penari tersebut malah terjatuh, yang artinya Mbah Emah tidak diizinkan untuk masuk ke alam goib. Duh Gusti ingkang maha welas, maha asih, kula kasembadan Dari sinilah Sita mulai memberanikan diri dan mencoba mengikuti bacaan-bacaan yang diucapkan sama Mbah Emah, sehingga inilah yang terjadi.
Narbuko mugi kula. Di mana dia akhirnya berhasil masuk ke alam goib. Terlihat suasana di sana jauh lebih gelap dan dingin. Tanpa berlama-lama, Sita pun langsung menelusuri hutan tersebut, sembari memanggil-manggil nama anaknya. Sementara itu di alam nyata sendiri Tika sangat khawatir, apalagi setelah melihat Sita mengeluarkan darah dari mulutnya. Sontak Mbah Emah meminta Anto agar mencarikan Mbah Sakti secepat mungkin, untuk membantu proses ritualnya agar berjalan dengan lancar. Secara tiba-tiba, bus yang pernah ditumpanginya muncul. Sita pun yang ketakutan berusaha melarikan diri sampai akhirnya inilah yang terjadi, di mana ternyata bus itu menembus badannya layaknya sebuah hologram. Tanpa Sita sadari tepat di bawahnya ada ribuan tengkorak dari para korban alas roban. Sampai akhirnya Mbah Sakti dan para warga yang lain telah sampai, di mana Mbah Emah ingin meminta pertolongan agar mereka menjaga gerbang alam goib tetap terbuka, sampai Sita dan Gendis telah kembali. Dari situlah Mbah Sakti mulai menyiapkan alat-alat ritual yang lebih lengkap, termasuk perlengkapan aksi wayang golek. Sementara itu di alam goib sendiri Sita mendengar ada suara tangisan dan mengira itu adalah anaknya, padahal hanyalah sosok lain yang menyerupai wujud Gendis. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul harimau putih yang ingin menyerang Sita. Akan tetapi setelah mendengar suara dari orang-orang yang lagi melakukan ritual, harimau itu seketika menuntun jalan agar Sita bisa bertemu lagi dengan anaknya. Dari sinilah akhirnya mereka berdua pun saling bertemu, yang mana posisinya tepat berada di belakang warung Dewi Raras. Sita sangat terharu karena entah gimana caranya Gendis bisa melihat dengan jelas, dan dia juga berjanji tidak akan meninggalkan anaknya lagi. Yen kaya mangkono, Endro. Sementara Mbah Sakti masih menggelar acara wayang, dibarengi dengan Mbah Emah yang masih melakukan tarian-tarian agar gerbang keluar dari alam goib tetap terbuka. Dari sinilah Sita meminta agar Gendis jangan pernah melepaskan tangannya apapun yang terjadi. Mereka berdua pun mulai memejamkan mata, namun yang terjadi Gendis malah menghilang lagi. Sontak Sita pun berteriak memanggil-manggil nama anaknya, sampai akhirnya para penunggu alas roban mulai berdatangan satu persatu bersama dengan sosok Dewi Raras yang melayang di udara, di mana sosok itu mengatakan Gendis akan tinggal di sini untuk selama-lamanya. Di tempat inilah dia jauh lebih disyukuri daripada tinggal di alam dunia yang selalu dianggap bikin susah. Dari sinilah Sita memohon agar Dewi Raras mengembalikan anaknya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri asalkan Gendis bisa selamat. Secara mengejutkan Dewi Raras mengabulkan permintaan tersebut dan akhirnya Gendis bisa kembali, sementara Sita akan terjebak di alam goib ini untuk selama-lamanya. Melihat hal itu Tika pun menangis histeris setelah menyadari jika sepupunya telah meninggal dunia. Gendis. Dia tidak akan kembali. Beberapa tahun sejak kejadian mengerikan tersebut, Gendis pada akhirnya bisa melihat setelah berhasil menjalani operasi mata. Sesuai perkataannya di masa lalu, orang yang pingin Gendis lihat pertama kali adalah wajah cantik ibunya, meskipun itu hanya lewat foto sekalipun. Tak lupa dia juga berterima kasih kepada budenya yang telah merawatnya selama ini, Om Anto, Pak Dokter, Suster, karena tanpa bantuan mereka operasi mata ini nggak akan terwujud. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Ini ditemukan di mana? Alas roban. Orang-orang biasanya menyebutnya dengan jalur tengkorak. Baru 2 hari lalu kami lewat situ. Dari awal tuh aku udah khawatir soal ini. Warung yang kamu lihat di sana itu nggak ada. Bis mogok itu udah jadi pertanda. Sebenarnya ada apa sih? Ibu gak sayang sama Gendis. Di awal film, kita diperlihatkan jalan alas roban yang berkelok tajam dan juga curam. Malam itu terlihat seorang pria sedang melewati jalan tersebut, yang mana awalnya berjalan normal, hingga di tengah jalan tiba-tiba motornya mengalami mogok.
Beruntung gak jauh dari situ ada warung pecel lele, dan dia ingin meminjam tang untuk memperbaiki motornya. Namun saat ingin mengembalikan tang tersebut, secara mengejutkan warung pecel lele tadi menghilang tanpa jejak. Sontak dia pun yang ketakutan langsung melanjutkan perjalanan, tanpa pria itu sadari dari arah berlawanan ada sebuah truk melaju sangat kencang. Ditambah lagi supirnya kelihatan belum tidur 7 hari. Sementara si pengendara motor sendiri nggak bisa menghindar, karena di saat yang bersamaan dia juga sangat terkejut begitu menyadari ada kuntilanak nempel di belakangnya. Dari kejadian itulah membuat mereka berdua jadi kehilangan kendali, sampai akhirnya inilah yang terjadi. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, kita diperkenalkan seorang ibu bernama Sita, dan anak semata wayangnya bernama Gendis. Saat itu mereka berdua terlihat buru-buru, mengingat bis yang akan mereka tumpangi ini adalah bis yang terakhir. Akan tetapi, saat ingin membeli tiketnya Gendis, malah tak sengaja menabrak penjual kopi, karena ternyata dia ini mengalami tunanetra, atau seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Sontak Sita pun meminta maaf dan langsung mengganti kerugiannya. Akan tetapi, dari kejadian itu, mereka jadi terlambat membeli tiketnya, karena loketnya sudah tutup. Ditambah lagi bis yang mau mereka tumpangi juga sudah berangkat. Minta tiketnya 2 buat ke Semarang. Ayo mbak, wis tutup. Beruntung sore itu masih ada satu bus yang belum berangkat. Meski tujuan utamanya bukan ke Semarang, tapi sebenarnya mereka bisa aja mampir dulu, asalkan Sita mau membayar ongkosnya 2 kali lipat. Meski uangnya tinggal dikit lagi, mau nggak mau Sita pun menerima tawaran tersebut. Karena besok paginya dia harus kerja di tempat yang baru. Lewat mana? Kelas Rockbird. Lagian itu cuma mitos, Mas. Kita kalau pergi sekarang. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Dari sinilah Gendis minta maaf atas kejadian tadi. Kalau aja dia bisa melihat dengan jelas, pasti mereka nggak akan ketinggalan bis yang terakhir. Akan tetapi, Sita justru hanya marah sama keadaan dan tidak bermaksud untuk menyalahkan anaknya. Dia bahkan berjanji saat sudah kerja di tempat yang baru di Semarang dan mendapatkan gaji yang tinggi, Sita pasti bisa menabung untuk operasi mata anaknya. Malam pun semakin larut, di mana mereka akhirnya masuk ke kawasan Alas Roban yang terkenal angker. Dari sinilah berbagai kejadian janggal mulai terjadi. Melihat kebanyakan dari penumpangnya sudah tidur semua, sang supir yang bernama Dadang berusaha membangunkan keneknya. Namun entah kenapa klaksonnya tiba-tiba nggak mau menyala. Klakson mati. Apa, Mas? Bahkan ada salah satu penumpang yang menyadari kalau mereka dari tadi sudah melewati jalan yang sama sebanyak 2 kali. Mendengar hal itu, Surya yang merupakan kenek di bis, itu memberikan sebuah koin dan meminta penumpang tadi untuk melemparnya ke jalan sebagai ritual buang sial. Tapi meski begitu, Dadang sendiri tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di momen itulah tiba-tiba sosok perempuan muncul. Kamu gak apa-apa, Dok? Dari kejadian itulah membuat semua penumpang seketika terbangun dari tidurnya, sembari bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Sontak Dadang pun memeriksa keluar dan menemukan ada bekas telapak tangan di bagian depan, ditambah lagi bis, mereka juga malah mengalami mogok. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Gendis tiba-tiba ingin diantar ibunya untuk buang air kecil. Mendengar hal itu, Dadang pun meminjamkan senter miliknya, sembari memperingati agar mereka hati-hati karena hutan ini terkenal sangat angker. Dari sinilah Sita dan anaknya mulai berjalan masuk ke dalam hutan, sampai akhirnya mereka melihat ada warung makan, yang mana pemilik warung tersebut bernama Dewi Raras. Dari situlah Sita pun meminta izin untuk meminjam kamar mandinya, tanpa dia sadari kalau tempat yang didatanginya itu adalah tempat para penunggu Alas Roban. Begitu Gendis masuk ke dalam kamar mandi, di momen itulah tiba-tiba muncul gangguan suara dari berbagai arah, sampai-sampai ada yang mencekram kepalanya sangat keras. Sementara itu di luar Sita mendengar suara monyet, tapi entah kenapa kali ini monyetnya berwarna putih.
Tak lama kemudian Gendis keluar dari kamar mandi dengan wajahnya yang tersenyum lebar, bahkan anehnya lagi dia bisa melihat ibunya secara samar-samar, yang artinya tubuh Gendis telah dirasuki sosok penunggu alas roban. Setelah itu Sita berterima kasih kepada ibu pemilik warung. Namun sebelum pergi Dewi Raras sempat menawari untuk makan dulu. Lagi pula perjalanan mereka juga masih jauh. Ibunya nggak ikut makan. Enggak mbak, saya bantu anak saya makan aja. Begitu mereka pergi, seketika itu juga warung makan tadi tiba-tiba menghilang. Di sisi lain para penumpang sudah menunggu kedatangan mereka. Karena mobilnya sudah selesai diperbaiki dan mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, jika para penunggu alas roban juga ikut menaiki bus tersebut. Setibanya di Semarang, Sita bekerja di salah satu rumah sakit, tepatnya pada bagian administrasi dan pendataan di kamar jenazah. Jadi semisal ada korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya, maka pihak rumah sakit harus mengurus pemakamannya. Pak Yusman juga memberitahu setelah Sita bekerja selama 1 tahun, nantinya akan mendapatkan subsidi sebanyak 50% untuk semua jenis tindakan, yang artinya Sita bisa menggunakan bantuan ini untuk operasi mata anaknya. Makasih banyak info lowongan kerjanya. Oh iya, sama-sama. Dibimbing ya. Baik, Pak. Ya. Saya duluan. Mari Pak. Sepulangnya kerja entah kenapa orang-orang di pasar membicarakan alas roban, yang mana ternyata jalan itu kembali menelan 3 korban jiwa. Beberapa dari mereka menyarankan agar jangan pergi malam-malam, karena yang paling ditakuti itu bukan soal jalannya, melainkan para penunggu alas roban tersebut. Alas roban menelan korban jiwa lagi loh. Kapan itu, Pak? Kalau malam-malam jangan lewat situ, cari jalan yang lain. Di sisi lain, Sita mulai sekarang akan tinggal di rumah sepupunya yang bernama Tika. Dia sangat baik karena dari awal Tika juga yang membantu mencarikan kerja, memberinya tempat tinggal, terus sekarang mau dititipin Gendis. Di sini mereka pun saling cerita satu sama lain, sampai di titik di mana Sita memberitahu jika dulu suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja, sering lembur tiap hari demi mengumpulkan biaya untuk operasi mata Gendis. Dan sekarang Sita harus menanggung beban itu semua. Di momen itulah tiba-tiba ada sosok tangan muncul, yang mana ternyata para penunggu alas roban itu mengikuti mereka sampai ke rumah. Lu meninggal karena kecelakaan kerja. Tak sampai di situ, malam harinya Sita melihat anaknya berjalan masuk ke kamar dan mengobrol dengan seseorang, padahal di dalam kamar itu jelas-jelas gak ada siapapun. Sampai akhirnya inilah yang terjadi. Des? Loh, kok dikunci? Sita pun sangat terkejut begitu mengetahui pintunya dikunci, ditambah lagi dia melihat ada sosok berkaki hitam di depan anaknya. Namun setelah berhasil dibuka ternyata gak ada siapapun. Ini ada apa sih, Dek? Keesokan harinya saat Tika sedang menjaga Gendis di rumah, dari situlah dia melihat keponakannya mulai bertingkah aneh layaknya orang kesurupan. Karena gimana caranya, anak tunanetra bisa menggambar sebagus dan sedetail ini. Di rumah sakit sendiri Sita mendapat kabar tentang penemuan tengkorak manusia di alas roban, dan tengkorak ini diperkirakan sudah lama ada di sana. Mbah Emah memberitahu jika orang ini sudah lama tersesat di alur gembok atau bisa dibilang alam gaib. Bahkan saat melihat Sita, anehnya dia bisa tahu kalau Sita ini pernah melihat monyet putih di alas roban. Dia pasti sudah lama tersesat di alur gembok. Tempatmu melihat monyet putih itu. Anto yang merupakan supir ambulan mengatakan, jika Mbah Emah itu dari dulu sangat terkenal di desa ini karena tahu banyak tentang alas roban. Dari sinilah Sita juga cerita tentang perjalanannya saat menuju Semarang, tepatnya saat busnya mengalami mogok di tengah jalan dan sempat mampir ke sebuah warung makan. Di tempat itulah dia melihat ada monyet putih. Mendengar hal itu Anto pun sangat terkejut, karena biasanya kejadian mogok di jalan alas roban itu sering dianggap sebagai petanda buruk. Bis mogok itu bukan petanda baik loh. Bangga lewat waktu malam kan? Bis kami sempat mogok, tapi untung nggak ada apa-apa. Malam harinya Gendis terbangun dari tidurnya, begitu mendengar ada suara bisikan makhluk halus, dibarengi dengan pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Sontak Gendis yang ketakutan langsung memanggil ibunya untuk memberitahu jika mereka sudah datang, yaitu para penggunu alas roban. Akan tetapi sang ibu malah gak percaya dan menganggap anaknya hanya mengigau karena demam tinggi.
Di pagi harinya, Tika memperlihatkan gambar yang dibuat sama Gendis kemarin. Karena gimana caranya anak tunanetra bisa menggambar sedetail ini, ditambah lagi gambarnya adalah jalan alas roban. Bahkan saat berada di rumah sakit pun, Anto terlihat kebingungan saat Sita cerita jika di jalan alas roban itu emang ada warung makan. Ini di alas roban. Iya, Mas. Di sisi lain Tika melihat Gendis lagi ngobrol sendirian di dalam kamar. Namun setelah ditanya, dia mengatakan lagi mengobrol dengan ibu pemilik warung. Tidak lain tidak bukan orang yang dimaksud pasti Dewi Raras. Padahal jelas-jelas gak ada siapapun di sana. Dari situlah Gendis tiba-tiba mengajak bermain petak umpet. Budenya disuruh berjaga, sementara ia sendiri akan bersembunyi. 2, 3. Di momen itulah Tika dibuat terkejut begitu melihat ada sosok mengerikan tepat di depan wajahnya, dibarengi dengan Gendis yang menghilang. Meski Tika sudah mencari ke segala tempat, namun anehnya dia tidak bisa menemukan keberadaan Gendis. Awalnya dia merasa Gendis lagi bersembunyi di bawah meja makan, namun anehnya gak ada siapapun. Tak lama Gendis yang tengah dirasuki berlari sangat kencang di dalam rumah, sampai akhirnya Tika pun berusaha menahannya, dan hal itu justru membuatnya terluka akibat kena pecahan kaca. Dari kejadian itulah Tika menceritakan kejadian tadi kepada Sita, di mana ada yang aneh pada Gendis layaknya orang kesurupan. Dimulai dari bisa menggambar, terus ngobrol sendirian di dalam kamar, dan sekarang dia bisa lari dengan cepat tanpa menabrak apapun. Jelas-jelas ini semua itu nggak wajar. Besok nggak ada lagi main lari-larian di rumah ya? Udah, nggak apa-apa. Malam harinya Gendis terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk. Sontak Sita pun mengambil air kompres di dapur, begitu menyadari badan anaknya sangat panas. Di momen itulah Gendis tiba-tiba bisa melihat secara samar-samar ada beberapa sosok mengerikan mulai mendekatinya. Seketika anak itu dibawa ke alam gaib dan dipertemukan langsung dengan sosok Dewi Raras, yang mana dia ingin mengajak Gendis untuk tinggal bersama mereka. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya, dan Sita yang khawatir pun langsung mencari anaknya. Di sana. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk mendatangkan seorang dukun ke rumah, di mana dukun itu mengatakan Gendis ini masih polos dan mudah diganggu sama makhluk halus. Lantas dia memberikan 2 botol air doa untuk diminum, dan satunya lagi untuk disiram ke sekitar rumah. Anto juga memberitahu jika warung makan yang Sita temui di alas roban itu sebenarnya nggak ada, yang ada hanyalah hutan belantara. Sama bis mogok itu sebenarnya dari awal sudah sebuah petanda bahwa nantinya akan terjadi sesuatu kepada Gendis atau Sita. Beberapa tahun lalu istri dan anaknya pernah melewati jalan itu malam-malam juga. Akhirnya mereka berdua menghilang dan setelah 1 bulan kemudian ditemukan dalam kondisi tak bernyata. Maka dari itu Anto sangat yakin yang dialami Gendis saat ini bukan gangguan biasa dan gak akan cukup jika dibantu air jampi-jampi dari dukun tadi. Tanpa berlama-lama, mereka pun pergi mendatangi dukun terkenal lainnya bernama Mbah Rejo, yang mana dia mengatakan ada kekuatan jahat yang mau menguasai tubuh anak ini. Di momen itulah tiba-tiba Gendis kerasukan. Sontak Mbah Rejo pun membacakan doa-doa menggunakan bahasa Jawa, tapi sosok itu malah berpindah ke tubuh Tika. Pada akhirnya Mbah Rejo meminta maaf karena sosok yang mengikuti mereka saat ini adalah Dewi Raras. Sosok yang bisa dibilang paling kuat keberadaannya di alas roban. Yang menempati alas roban itu terlalu kuat. Keesokan harinya di rumah sakit Sita kembali mendapat kabar kecelakaan, yang mana secara mengejutkan korbannya adalah Kang Dadang, supir bus yang waktu itu mengantar Sita dan anaknya malam-malam ke Semarang, di mana dia dan para penumpangnya jatuh ke dalam jurang tengkorak, medan yang dikenal tikungannya paling tajam di alas roban. Akan tetapi, untuk saat ini baru supir busnya yang ditemukan, sementara korban lainnya masih dalam tahap pencarian. Malam harinya Sita kembali mengalami teror mistis, di mana tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya dari luar, dibarengi lampu yang mati dengan sendirinya. Namun saat Sita ingin memeriksa, inilah yang terjadi. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Namun setelah terbangun dari mimpi buruknya itu, dia melihat anaknya sedang menggambar wajah monyet putih
sembari mengatakan kalau ibunya tidak sayang kepadanya karena dirinya buta. Namun ternyata itu semua mimpi lagi. Akan tetapi kali ini bedanya Sita menemukan ada kertas di tangan Gendis, yang mana isinya adalah gambar monyet. Seakan-akan mimpi tadi menjadi sebuah kenyataan. Di pagi harinya Sita pun menceritakan kejadian-kejadian mistis tadi kepada Tika dan juga Anto. Karena konon katanya siapapun yang melihat monyet putih akan mengalami musibah. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Mbah Emah yang lokasinya dekat dengan alas roban. Karena waktu di rumah sakit dia anehnya bisa tahu kalau Sita pernah melihat monyet tersebut. Setibanya di tempat tujuan Mbah Emah memberitahu jika mereka sudah terlambat karena jiwa Gendis saat ini sudah terjebak di alur gembok. Dulu alas roban hanyalah hutan belantara penunjang kehidupan, sampai datanglah seseorang yang merupakan utusan langsung dari kerajaan Mataram. Dia menjadikan hutan belantara ini untuk peradaban manusia, aspal dibentangkan dari hulu sampai ke hilir, dan dari situ dia dikenal berhasil menaklukkan para penghuni alas roban. Sampai di titik di mana pria itu telah melanggar perjanjian yang dibuat, manusia malah menjadikan alas roban sebagai tempat perbuatan kotor, karena terus-terusan dijadikan tempat pembuangan mayat pada zaman kolonial dulu. Dan itulah yang memicu amarah penunggu alas roban. Anak ini sudah ada di alur gembok. Dia hanya punya waktu kurang dari 7 hari.